Kultivasi, tahap penyempurnaan roh tingkat ke-9. Poin pengalaman, 1,972,00 per 95.550.000 tambah. Kekuatan tubuh, naga kuno 535/30.000 tambah. Energi mental, 141/10.000. Keterampilan aktif, teknik tinju bumi 1/20. Teknik pedang surgawi 3/10. Teknik telapak dewa 4/10. Teknik cermin semesta tingkat surgawi 0/10. Keterampilan pasif, teknik pernapasan 6/10. Teknik mata dewa 4/10. Teknik langkah angin 8/10. Teknik pemulihan 7/10. Teknik teleportasi 5/10. Teknik anti tekanan 9/10. Keahlian, Terrain Master 3/10. Penempah 3/10. Elemen, api, chaos, angin, kegelapan, petir, cahaya. Kupon undian, 1. Ruang penyimpanan, 10.000 meter kubik tambah. Pedang dewa tingkat legendaris buka selengkapnya. Poin sistem, 4,599999.000 PTS. Versi sistem, 2,0. Sepertinya aku harus berlatih teknik cermin semesta. Wahna berencana dalam pikirannya. Begitu Wahna membuka mata, ia tertegun bingung. Kelima orang teman sedang memandangnya dengan tatapan butuh penjelasan. Moyo langsung bertanya untuk memastikan. Saudaraku, apakah kamu menerobos? Wahna tersenyum. Kebetulan. Ulang serempak semua orang tanpa sadar. Semakin melebarkan mata menatap Wahna. Moyo menggelengkan kepala. Berkata dengan frustasi. Kamu sambil menggoyangkan kakimu dengan bahagia. Kemudian kamu menerobos dengan energi yang begitu kuat. Dan itu adalah kebetulan. Ya, dewa, makhluk apa sebenarnya temanku ini? Wahna langsung tertawa, terlebih dengan melihat ekspresi Moyo, menunjukkan seolah ada penyesalan hidup yang luar biasa. Besok kita harus kembali. Apakah kalian akan menjual hasil buruan? Tanya Wahna mengalihkan pembicaraan. Akademi Buana Raya. Di hari yang sama, Tetua Pon dan Dayu kembali ke Akademi Buana Raya. Begitu memasuki pintu gerbang utama, Tetua Balai Penegakan Hukum sudah berdiri menyambut. Selamat datang kembali, Tetua Pon. Master Akademi telah menunggu. Sapa Tetua Balai Penegakan Hukum dengan hormat. Tetua Pon adalah sosok yang sangat dihormati dan disegani, baik oleh semua murid maupun para tetua. Bahkan sang Master Akademi harus bertindak hati-hati jika berbicara dengannya. Di samping itu, Tetua Pon merupakan bagian dari sesepuh Akademi Buana Raya. Kontribusinya sangat besar terhadap perkembangan Akademi dari waktu ke waktu. Dari segi kekuatan, Tetua Pon telah berada pada tahap Satria Suci. Meskipun lebih rendah dari kekuatan Master Akademi, namun daya tempurnya cukup membuat siapapun berpikir 1000 kali. Melihat Tetua Pon berada di ujung pintu ruang aula, Master Akademi segera menyapa. Kakak, aku telah menunggumu. Tetua Pon tersenyum, sedikit membungkuk sebagai tanda hormat. Kebetulan, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan bersama Master. Mengingat otoritas statusnya, begitu mendengar perkataan Tetua Pon, Tetua Balai Penegakan Hukum melangkah mundur, siap meninggalkan ruangan. Namun Tetua Pon langsung menghentikan. Tetua Balai, Tetua tidak harus meninggalkan ruangan. Sesuatu yang akan aku bicarakan menyangkut akademi kita. Mengambil duduk, Tetua Pon bertanya lebih dulu. Master, ada apa? Ini terkait dengan seorang murid baru di pelataran luar. Sahut Master Akademi dengan ekspresi serius. Kemudian, Master Akademi menyampaikan secara detail bahwa seorang murid baru dapat memahami makna di balik dinding mural. Yang mana hingga kini, hanya sebagian kecil orang yang mengetahui. Itu pun sekedar mengetahui. Apa yang disampaikan oleh Master Akademi, diamini oleh Tetua Balai Penegakan Hukum. Termasuk penolakan Wahna untuk dimasukkan dalam pelataran khusus. Mendengar penyampaian panjang lebar dari Master Akademi dan Tetua Balai Penegakan Hukum, Tetua Pon mengerutkan kening pada awalnya. Tapi begitu Tetua Balai Penegakan Hukum mengatakan tentang tindakan konyol pada uji kelayakan di distrik Nabrajem, Tetua Pon langsung tersenyum. Dia tahu siapa yang sedang dibicarakan. Menghela napas sebentar, Tetua Pon berkata dalam senyumnya. Anak itu memang tidak sesederhana yang kita lihat. Dan apa yang terjadi pada uji kelayakan di distrik Nabrajem memang benar adanya. Selain itu, apakah kalian berdua mampu melihat kedalaman tubuh bocah itu? Bahkan aku tidak. Imbu Tetua Pon menyesap teh sambil melirik ekspresi kedua laki tua di hadapannya. Kakak benar. Seolah seluruh tubuhnya merupakan lubang hitam yang dalam. Angguk Master Akademi mengamini perkataan terakhir Tetua Pon. Tetua Pon menghela napas sejenak, lantas menatap Master Akademi. Master, anak itu memiliki pola pikir yang berbeda dari kebanyakan pemuda seusianya, bahkan dengan kita yang sudah hidup ratusan tahun. Selain itu, apakah kamu tahu bahwa kakak sepupumu telah terbebas dari racun jiwa? Imbu Tetua Pon mengejutkan Master Akademi. Terbebas dari racun jiwa. Sergah Master Akademi seketika berdiri. Kakak, apakah yang kamu katakan ini benar? Sangat beralasan bagi Master Akademi untuk terkejut sekaligus gembira. Raja Kerajaan Liba adalah kakak sepupunya. Sedangkan Tetua Pon merupakan saudara angkat bagi Raja Liba. Master Akademi sangat tahu bahwa kakak sepupunya telah terbaring dalam kurun waktu yang sangat lama. Hingga berita mengejutkan ini terdengar. Belum ditemukan adanya penawar untuk racun yang bersarang di dalam tubuh Raja Liba. Hal ini juga yang menjadi salah satu penyebab Akademi Buana Raya sedikit mengalami tekanan dari pihak lain yang bertentangan. Tetua Pon tersenyum. Termasuk sisa racun di tubuhku, kini telah lenyap. Jika tidak, mana mungkin kultivasiku meningkat lebih tinggi. Tetua Balai Penegakan Hukum langsung berdiri. Selamat, Tetua Pon. Akhirnya racun itu sirna dari tubuhmu. Menjatuhkan tubuhnya pada dudukan kursi, Master Akademi menatap Tetua Pon dengan serius. Kakak, siapa orang hebat yang membuat penawarnya? Mendengar pertanyaan ini, Tetua Pon memiliki keinginan untuk memukul kepala sang Master Akademi. Dia menggerutu di dalam hatinya. Kenapa orang ini otaknya tidak bekerja? Bukankah alur kalimatku sudah jelas? Bocah yang kalian bicarakan sejak tadi adalah sosok pemberi penawar itu. Jawab Tetua Pon, masih tetap tersenyum dan kembali menyesap teh.
Anak itu, serga serempak Master Akademi dan Ketua Balai Penegakan Hukum, terkejut bukan kepalang. Keduanya menjatuhkan rahang, membelalakan mata lebar-lebar. Tapi di 2-3 napas berikutnya, Master Akademi tertawa gembira. Hahaha, Akademi kita bukan hanya kedatangan seorang jenius, tapi juga penyelamat kerajaan Liba. Ini luar biasa. Sangat luar biasa. Sesaat setelah tenang, Tetua Pon angkat bicara dengan ekspresi sangat serius. Rahasiakan tentang hal ini. Bocah itu juga tidak tahu bahwa yang dia selamatkan adalah Paduka Raja. Dengarkan baik-baik. Aku telah menemukan adanya gelagat pemberontakan dari Akademi Seribu Langit. Sasaran utama mereka adalah melemahkan kekuatan kerajaan. Sebaiknya kita jangan sampai lengah. Pungkas Tetua Pon. Pegunungan Kubrem. Hari berganti, di pagi hari di dalam gua. Kelompok 6 orang Wahna bersiap untuk kembali ke Akademi. Namun tiba-tiba, dengan jari telunjuk mengacung lurus pada bibirnya, Wahna memberi tanda untuk diam serius. Ada apa? Bisik Wija bertanya. Wahna tidak menjawab, tetap memberi tanda untuk diam. Tapi di saat berikutnya, dengan jari telunjuk yang masih menempel di ujung bibir, ia menunjuk arah ke pintu gua. Betapa terkejut Moyo dan 3 yang lain. Mereka melihat ada banyak orang dari murid Akademi Seribu Langit sedang berlalu lalang di sekitar gua. Di sekitar gua, satu dari sekian murid Akademi Seribu Langit tampak kebingungan. Aku sempat merasakan jejak aura kakak senior berhenti di sini. Tapi kenapa tiba-tiba menghilang? Cari terus jejaknya. Kita akan mendapat masalah jika tidak bisa menemukan mereka. Perintah salah murid senior. Kelima rekan Wahna saling bertukar pandang untuk sesaat. Lantas menatap Wahna dengan ekspresi penuh tanya. Wahna tampak tersenyum aneh, terlihat sedang menjentikan jari, lurus ke arah sekelompok murid yang berada di luar gua. Biur! Biur! Suara benturan air terdengar keras beriringan. 2 orang murid jatuh ke sungai dangkal secara tiba-tiba. Para murid di sekitar bereaksi seketika, menghunus senjata masing-masing, langsung mengambil posisi siaga bertarung. Siapa? Cepat keluar! Jangan jadi pengecut! Pekik seorang murid. Matanya melebar marah, mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Tepat ketika suara itu jatuh pula murid yang memekik itu ke dalam sungai. Biur! Mendapati situasi aneh ini, murid-murid yang lain mulai panik. Mereka segera merapat, menuju gundukan tanah di tepi sungai, terus mengedarkan pandangan ke segala arah. Di saat yang sama, kelima rekan Wahna tidak bisa berkata-kata. Hanya mampu menganga dan melebarkan mata, sesekali menatap Wahna yang seolah sedang bermain. Yang sangat heran dan kebingungan. Mereka tidak melihat apapun pada jari Wahna. Bahkan setitik aura saja, tidak terdeteksi sama sekali. Di luar gua, para murid Akademi Seribu Langit masih menempel pada gundukan tanah atau sebongkah batu besar. Mereka berusaha menghindari serangan menyelinap yang tidak terdeteksi arahnya. Buk! 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 Suara jatuh menumbuk terdengar beruntun. 10 orang murid yang menempel pada gundukan tanah di seberang sungai dari gua, berjatuhan tak bernyawa. Melihat ini, murid yang lain semakin panik. Dengan waspada dan sangat hati-hati, mereka mengambil langkah mundur, berusaha untuk segera pergi. Tapi, apakah Wahna akan melepaskannya begitu saja? Tentu saja tidak. Ini adalah poin pengalaman baginya. Menoleh ke arah kelima temannya, Wahna bertanya dalam canda. Apakah kalian ingin berlatih dengan monster berbentuk manusia? Mendengar pertanyaan aneh itu, kelima pemuda bereaksi. Menghunus pedang masing-masing. Mengenakan penutup wajah. Melompat keluar dari pintu gua, menyerang seketika. Murid-murid Akademi Seribu Langit yang tersisa sangat terkejut. Kondisi panik dan ketakutan telah membuat mereka lengah terhadap serangan mendadak. Meskipun jumlah penyerang hanya 5 orang, namun daya tempurnya sangat luar biasa. Menyebabkan para murid itu kalang kabut. Sedangkan Wahna, dia mengawasi jalannya pertempuran. Sekaligus mengincar sosok murid yang memiliki kekuatan melebihi teman-temannya. Di sisi kelompok Akademi Seribu Langit, mendapati semua teman dan juniornya kewalahan dan terdesak. Seorang murid senior segera mengambil langkah untuk melarikan diri. Melihat ini dari jauh, Wahna sedikit merentangkan lengan kanan, muncul sebilah pedang dari udara tipis, langsung tergenggam di tangannya. Kling! Muncul di sisi sosok murid yang akan melarikan diri, Wahna menebas lehernya seketika. Slash! Buk! Suara menumbuk terdengar seiring tubuh murid itu jatuh ke lantai tanah. Bersimbah darah tanpa lagi ada kepala di badannya. Wahna tidak berhenti, ia menggeser hadap, menebaskan pedangnya ke udara kosong. Saat itu juga, muncul 3 bilah cahaya merah dari tebasan pedang. Berputar horizontal, meluncur cepat ke arah sekelompok murid yang hendak menyerang kelima rekan. 3 bilah cahaya merah melewati leher sasaran, mengharuskan 3 kepala bercerai dari badannya. Dengan gerakan cepat, Wahna berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Dan setiap kali dia muncul, 1 atau 2 murid terbunuh begitu saja. Kurang dari 10-an menit, 35 orang murid dari Akademi Seribu Langit tewas bersimbah darah tanpa pamit. Jadi ini monster berbentuk manusia. Ucap Moyontah kepada siapa? Ekspresinya masih sangat bersemangat. Semua orang tertawa lepas untuk sesaat. Kemudian bergegas mengumpulkan mayat setelah melucuti senjata dan benda berharga. Saudaraku, ini rampasannya. Tata Wija menyerahkan banyak cincin penyimpanan kepada Wahna. Wahna tersenyum dan melambai ringan. Kalian bagi rata saja. Gunakan dengan baik untuk meningkatkan kekuatan. Tupu langsung menanggapi. Tapi saudaraku, kamu adalah yang... Tidak perlu. Setelah Wahna memutus ucapan Tupu, lantas berkata, aku ingin teman-temanku menjadi lebih kuat, dan kelak aku berharap bisa membantuku. Mendengar ini, kelima pemuda itu membungkuk. Saudaraku, terima kasih. Kami akan mengingatnya. Wahna hanya tersenyum, lalu berkata dengan ekspresi serius. Berpegangan satu sama lain, dan tutup mata rapat-rapat. Jangan membukanya sebelum aku meminta. Meskipun bingung dan tidak mengerti, kelima pemuda itu tetap mengikuti dengan patuh. Secara tidak sadar, kelimanya telah sepenuhnya percaya. Bahkan ada kecenderungan akan kesetiaan.
Setelah 3 kali teleportasi, kelompok 6 orang Wahna tiba di tempat ketika mereka menghadapi kawanan monster hyena. Mengedarkan pandangannya ke sekeliling sebentar, Wahna berkata, "Kalian bisa membuka mata sekarang." Begitu kelima pemuda membuka mata dan melihat sekitarnya, kelimanya terpana sekaligus menjadi linglung. "Saudaraku, kenapa kita sudah sampai di sini? Bukankah ini tempat kita pertama kali berburu?" Heru langsung berseru. Untuk meyakinkan kelimanya, Wahna mengaktifkan sayap angin. Lantas berkata, "Apakah kalian lupa dengan ini? Oh ya, jangan beritahu siapapun jika aku memiliki elemen angin dan elemen cahaya." Peringat Wahna dengan ekspresi serius. Tidak ada yang tidak mengangguk. Mereka tahu benar bahwa apa yang dimiliki oleh Wahna bukan hanya kelebihan sebuah keajaiban, tapi sekaligus malapetaka. Sampai di pinggiran hutan, kelompok 6 orang Wahna menuju toko obat manjur. Melihat kehadiran Wahna, seorang pria langsung menyapa. "Hei, teman, kita bertemu lagi. Apakah kamu membutuhkan informasi penting?" Pria itu tidak lain adalah Bancur, orang yang memberi informasi di restoran sebelumnya. Informasi tentang hutan di pegunungan Kubrem, dengan imbalan koin emas dari Wahna. Wahna tersenyum. "Tidak, aku hanya ingin menjual beberapa hasil buruanku. Apakah toko ini akan membelinya?" "Oh, tentu saja," jawab Bancur cepat. Melihat Wahna memberi tanda dengan gerakan alis, kelima pemuda itu segera mengeluarkan hasil buruan yang telah dipilah. Bancur membeku saat ini, terkejut dengan banyaknya hasil buruan yang menumpuk tinggi. Tersadar begitu Wahna menyentuh bahu kirinya. "Aku akan memanggil manajer toko. Di sini aku hanya pekerja," kata Bancur, bergegas masuk ke dalam toko. Tidak menunggu lama, seorang pria parubaya datang menghampiri diikuti Bancur di belakangnya. Dengan pandangan lurus menatap Wahna, pria parubaya itu berkata ke inti, "Jeti, anak muda ingin menjual hasil bur." Kalimat pria parubaya itu terpenggal dengan sendirinya. Ketika menoleh ke kanan dalam ucapannya, tumpukan hasil buruan yang terbilang sulit dicari terlihat jelas di depan mata. "Anak muda, tunggu sebentar. Kami akan menghitungnya," lanjut pria parubaya itu dengan tergopoh. 20-an menit kemudian, pria parubaya yang merupakan sang manajer toko menghampiri Wahna dan teman-temannya. Membuka catatan, manajer toko menyampaikan hasil perhitungannya. "Setelah kami hitung, semuanya senilai 215.000 koin emas." Wahna mengangguk saja. Dia memang kurang mengerti dengan harga-harga hasil buruan. Yang penting mendapat koin emas menurutnya. Sampai di luar toko, Wahna memberikan semua koin emas itu kepada Moyo. "Ini hasil kerja keras kalian." Oka mengajukan protes dengan enggan. "Saudaraku, kami bisa berlatih bersamamu. Itu sudah merupakan berkah yang luar biasa. Bahkan motivasi kami telah meningkat. Belum lagi hasil rampasan yang kamu serahkan semuanya kepada kami." Wija menimpali. "Selain itu, hasil buruan ini sebagian besar karenamu. Kami hanya mengumpulkan, tidak lebih." Wahna merasa hangat dan senang di dalam hati. Kelima temannya ini adalah orang-orang baik menurutnya. Wahna tersenyum menanggapi. "Aku tidak membutuhkannya. Saranku, setengahnya kita bagikan kepada murid pelataran luar, dan setengahnya lagi untuk kalian. Bagaimana?" Melihat keraguan di wajah kelimanya, Wahna menambahkan, "Usulan harus diterima. Tidak ada alasan untuk menolak." "Sungguh orang baik," gumam Moyo lirih, tapi masih bisa didengar oleh keempat teman yang lain. Diamini dengan anggukan kepala oleh semua. Distrik Nabrajem. Seiring berjalannya waktu, toko Rahmu semakin padat dengan pengunjung yang didominasi generasi muda, terutama dari keluarga menengah ke atas. Berbagai tanaman obat dan senjata yang dipasok oleh Wahna telah mengubah toko Rahmu menjadi toko paling terkemuka di kota distrik Nabrajem. Bahkan rumah dagang raksasa seperti Pavilion Jaya berusaha keras melakukan hubungan kerjasama. Selain itu, sesuai dengan permintaan Wahna, toko Rahmu telah mendirikan rumah asuh yang cukup besar di kota distrik. Baik anak-anak telantar di sekitaran kota, maupun anak-anak dari keluarga yang benar-benar miskin, ditampung di rumah asuh, dididik dan diberdayakan kemudian. Sebagai bagian dari tugas pejabat wilayah, kepala distrik pun turut andil. Bahan makanan dan beberapa orang prajurit distrik dikerahkan untuk menjaga keamanan rumah asuh. "Aku ingin membeli 30 rumpun elixir ini. Cepat bungkus," pinta seorang pemuda bertubuh tambun, menunjuk jari ke arah etalase. Pelayan toko tersenyum ramah. "Maaf, Tuan Muda. Jika Tuan Muda ingin membeli dalam jumlah banyak, kami tidak bisa menyediakannya hari ini. Kami hanya memiliki 2 rumpun, kecuali Tuan Muda bersedia menunggu 3 hari kemudian." "Apa? Harus menunggu selama 3 hari? Toko macam apa ini?" bentak pemuda bertubuh tambun. Pelayan toko tetap menjawab dengan ramah. "Maaf, Tuan Muda. Kami tidak bisa membantu." "Heh, apa kamu tahu siapa aku? Cepat panggil manajermu." Geram pemuda itu semakin tidak sabar. Pelayan toko menghela napas, melirik penjaga toko agar segera bertindak. Mengerti dengan lirikan sang pelayan, seorang penjaga menghampiri dan berkata tegas, "Tuan Muda, mohon tidak membuat keributan di toko kami." Bukannya memahami, pemuda itu justru menatap penjaga dengan jijik. "Kamu hanya penjaga di sini. Berani sekali kamu mengucapkan kalimat tidak sopan itu. Cepat, panggil manajermu." "Apakah Tuan Muda mencariku? Aku manajer toko ini." Salah seorang pria parubaya muncul dari ruang dalam toko. Melihat sosok yang mengaku sebagai manajer, pemuda itu langsung menyala. "Bagaimana toko ini melayani pembeli? Hah? Aku ingin membeli 30 rumpun elixir itu, tapi malah disuruh menunggu selama 3 hari oleh pelayanmu." Sang manajer menunjukkan ekspresi tidak senang. "Jika Tuan Muda ingin berpindah ke toko lain, silakan. Kami masih harus melayani pembeli yang mau menerima cara kami melayaninya." "Heh, kami membeli elixir itu untuk murid Akademi Seribu Langit. Berani sekali kamu mengusirku," bentak pemuda itu kencang. Semakin marah mendengar jawaban sang manajer. Manajer toko menanggapi dengan ekspresi jijik. "Tuan Muda kami adalah murid Akademi Buana Raya. Apakah kami harus memberitahunya tentang ini?" Mendengar ucapan sang manajer,
Pemuda bertubuh tambun itu membekunan bisu. Dia tidak menyangka bahwa tuan muda dari pemilik toko ini adalah seorang murid dari akademi yang paling disegani. Sambil cengengesan, pemuda itu berkilah sebelum bergegas pergi. Oh, tidak perlu, aku akan mencari di tempat lain saja. Maaf, ini kesalahpahaman. Ini hanya kesalahpahaman. Bab ke-54. Akademi Buana Raya. Secara geografis, Akademi Buana Raya terletak pada dataran yang lebih tinggi dari sekitarnya, menghadap ke selatan, dengan halaman yang luas di depan pintu gerbang utama. Sehingga untuk mencapai pintu gerbang, harus melewati banyak anak tangga sepanjang 200-an meter. Terkecuali mereka tahap prajurit alam ke atas, yang mana telah memiliki kemampuan terbang, dapat langsung mendarat di halaman depan gerbang. Wahna dan kelima temannya, selangkah demi selangkah menaiki anak tangga, menunjukkan identitas murid kepada para penjaga, sebagai konfirmasi melewati pintu gerbang. Kelompok 6 orang Wahna mengikuti jalan ke utara, melewati balai informasi dan balai misi, belok ke kanan mengarah ke pintu gerbang pelataran luar. Ketika melewati balai misi, suasana cukup ramai dengan para murid. Baik mereka yang hendak mengambil misi, atau akan melaporkan tugas yang telah dilaksanakan. Begitu berbelok ke kanan, suara seorang gadis tiba-tiba terdengar memanggil, "Wahna!" Refleks, Wahna dan kelima temannya menoleh ke sumber suara, yang mana suara itu berasal dari arah utara komplek akademi. Demikian pula dengan para murid di balai misi, riuh ramai berubah sunyi, semua orang mengalihkan pandangan ke arah yang sama. Bukankah itu ketua PON dan muridnya? Bisik seorang murid pelataran inti, berdiri tepat di depan balai misi. Di saat yang sama, ketika Wahna menoleh dan menggeser hadapnya ke sumber suara, ia tersenyum dan sedikit membungkukkan badan. Namun senyum dan tindakannya urung dilakukan. Gadis itu sudah berlari ke arahnya, langsung memeluk erat sambil menangis. Wahna membeku, terpana tanpa kata. Selain merasakan tonjolan lembut menekan dadanya, tindakan tiba-tiba gadis itu memang tidak terduga. "Wahna, terima kasih. Aku sangat berterima kasih padamu. Aku merindukanmu," ucap Dayu dengan suara terisak, sosok gadis yang memanggil Wahna barusan. Wahna belum bereaksi, tetap diam di tempatnya. Dan bukan hanya Wahna yang terdiam, tapi semua orang yang hadir di tempat itu terpaku bisu. Keheningan melanda tiba-tiba, tidak ada yang bersuara sama sekali, hanya hembusan napas yang terdengar sesekali. Terlebih bagi beberapa murid di balai misi, tercengang melihat gadis yang selalu dingin terhadap pria. Namun kini sedang memeluk seorang pemuda, dan itu tepat di depan mata mereka. Semua murid mengetahui dengan pasti, status Dayu adalah seorang tuan putri. Tidak sembarang pria yang mendapatkan kesempatan untuk dipeluknya, apalagi di depan banyak pasang mata. Pada akhirnya, Wahna meletakkan kedua tangannya di punggung Dayu, sebagai balasan agar tidak mempermalukan Dayu di depan umum. 2-3 napas kemudian, suara batu kering memecah keheningan. Uhuk, uhuk, uhuk. Siapa lagi jika bukan tetua PON yang terbatu kering? Membuat Dayu segera tersadar bahwa dirinya sedang memeluk Wahna di depan banyak orang. Dayu segera melepas pelukannya, diikuti rona merah yang terus melebar dari pipi hingga ke telinga. Apakah sudah selesai? Sindir tetua PON dengan senyum menggoda. Wajah Dayu semakin merah merona, dia menoleh dan melotot ke arah tetua PON. Menghampiri posisi Wahna dan Dayu, tetua PON bertanya ramah. "Teman kecil, ada yang ingin aku bicarakan denganmu? Apakah ada waktu? Apakah ada waktu?" Gumam melirik beberapa orang murid, melebarkan mata penuh ketidakpercayaan, saling bertukar pandang keheranan. Seorang ketua PON, yang bahkan master akademi harus menaruh hormat padanya, ingin berbicara dengan seorang murid, dan dia harus bertanya apakah murid itu punya waktu. Wahna mengangguk tersenyum, menoleh ke arah teman-temannya. "Kalian kembali dulu ke pelataran." Kelima teman Wahna mengangguk, membungkuk ke arah ketua PON dan Dayu, bergegas menuju pelataran luar. Sementara Wahna menuju area dalam akademi bersama ketua PON dan Dayu, balai misi yang semula sunyi, langsung berubah gaduh. Adegan yang baru saja disaksikan banyak orang, langsung menyebar luas ke seluruh komplek akademi. Apakah pemuda itu kekasih Tuan Putri? Bukankah dia murid baru? Tanya Tiwa, seorang murid perempuan dari pelataran dalam, masih berdiri di teras balai misi bersama teman-temannya. Wati, murid perempuan di sebelah Tiwa, menanggapi dengan ragu-ragu. "Bisa Jeti. Tidak mungkin Tuan Putri memeluknya sambil menangis. Apalagi Tuan Putri mengatakan kalau dia merindukannya. Pemuda itu juga tampan," sahut Tiwa. Kemudian teringat. Bukankah dia yang mengalahkan Bokna di arena pertandingan tempo hari? Wati juga teringat pada akhirnya. "Iya, kamu benar." Pembicaraan serupa juga terjadi di semua pelataran. Semua orang berasumsi bahwa Wahna adalah pujaan hati dari sang Tuan Putri, Dayu. Sial. Siapa bocah itu? Berani sekali dia mendekati Dayu. Geram Letoy, seorang murid pelataran inti, terlihat marah di dalam kediamannya. Sosok pemuda tampan bernama Letoy ini sudah lama menaruh hati pada Dayu. Dukungan keluarganya yang merupakan pejabat tinggi di kerajaan Liba membuatnya sangat percaya diri. Jabrik, teman sekaligus orang kepercayaan Letoy, memberikan sedikit informasi. "Aku dengar, dia seorang murid baru dari daerah terpencil." "Jabrik, aku ingin tahu tentang bocah itu. Jangan beri kemudahan apapun padanya," ujar Letoy memberi instruksi. Di sepanjang jalan menuju kediaman tetua PON, Dayu tampak begitu ceria. Pertanyaan demi pertanyaan, kata demi kata, terus terucap dari mulutnya tanpa henti, bak burung berkicau di pagi hari yang cerah. "Teman kecil, sepertinya ada yang sangat bergembira hari ini," sindir tetua PON sambil melirik Dayu. Dayu langsung merespon cepat dan ketus. "Kuruh, jangan bicara yang tidak-tidak." Tetua PON memalingkan wajahnya ke atas, seolah sedang melihat burung yang terbang di ketinggian langit. Sedangkan Wahna, dia tetap diam meskipun ingin tertawa. Perilaku tetua PON sebenarnya sangat humoris menurutnya. Sampai di rumah bambu, Wahna mengikuti Dayu dan tetua PON ke teras depan. Duduk di sebuah bel panjang dan sedikit lebar. Menarik napas sebentar, tetua PON bertanya dengan ekspresi serius. "Teman kecil, aku mendengar bahwa kamu dapat memahami gambar mural pada dinding balai pelatihan. Apakah itu benar?"
Wahna mengangguk, lalu balik bertanya. Bukankah gambar mural itu bisa dilihat oleh siapapun? Kenapa sepertinya begitu istimewa? Mendengar tanggapan Wahna, Tetua Pon mulai menarik napas dalam-dalam. Jelas dan sejelas-jelasnya itu sangat istimewa, hanya segelintir orang yang mampu memahaminya. Itu pun tidak sempurna. Tetua Pon merespon kemudian. Tentu saja istimewa. Jika tidak, mana mungkin dinding itu dilapisi energi segala. Jeda sejenak, Tetua Pon melanjutkan dengan mata sedikit mendelik. Kamu tahu, hanya segelintir orang yang dapat memahaminya. Dan dari segelintir itu, hanya beberapa yang dapat mempraktikannya. Meskipun semua orang dapat melihatnya, hingga kini hanya kamu yang menganggapnya biasa saja dan tidak istimewa. Imbuh Tetua Pon dengan nada agak tinggi. Wahna tertegun sejenak. Tidak menyangka respon Tetua Pon terkesan menunjukkan kekesalan. Tersenyum canggung sambil menggaruk bagian belakang kepalanya, Wahna menanggapi. Tetua, mungkin gambar mural itu pilih-pilih orang. Dilihat ada orang yang begitu tampan memperhatikannya. Mural itu langsung memperbolehkan dirinya untuk dipahami. Mendengar alasan Wahna, Dayu tertawa lepas, terpingkal hingga mengeluarkan air mata. Sedangkan Tetua Pon tercengang tidak bergerak. Bocah ini. Geram Tetua Pon dalam hati, menahan gejolak keinginan untuk memukuli pantat Wahna tanpa henti. Apakah kamu bisa menggunakan teknik itu? Tanya Tetua Pon serius kembali. Tentu. Angguk Wahna, kemudian menegaskan. Tapi baru level awal, sehingga hanya mampu mengembalikan serangan lawan saja. Apakah Tetua ingin aku menunjukkannya? Tetua Pon kembali tertegun. Apa yang dikatakan Master Akademi kepadanya memang benar adanya. Bahkan kini lebih dari sekedar detail. Tentu saja. Sahut Tetua Pon mengangguk serius, kemudian berkata, teman kecil, sampai hari ini, orang tua ini belum bisa memahaminya dengan sempurna. Sehingga tidak pernah mendapatkan hasil yang diinginkan. Wahna bangkit dari duduknya, menuju ke tengah halaman, bergumam sebelum mempraktikkan. Aku tidak menyangka akan menjadi seorang mentor. Sudah pasti gumaman Wahna dapat didengar oleh Dayu maupun Tetua Pon. Dayu terkikik sambil melirik gurunya, yang saat ini wajahnya sedikit hijau menahan kesal. Sepanjang Dayu mengenal Tetua Pon, baru kali ini dia melihat gurunya itu penuh ekspresi yang tidak bisa dilampiaskan. Dan saat ini, Tetua Pon menjatuhkan rahang dengan mata membelalak heran. Dia melihat Wahna dengan begitu mudahnya, melakukan banyak gerakan aneh yang tidak terpikirkan olehnya sama sekali. Gerakan Wahna sangat pelan dan cenderung lembut. Terjadi keselarasan antara gerakan tangan dan gerakan kaki. Tidak ada fluktuasi energi, tidak ada hentakan. Tidak ada emosi, tidak ada yang tergambar pada ekspresi, tidak ada apapun, seolah semuanya adalah kosong. Hampir serupa dengan gerakan Tai Chi. Kedua mata dalam keadaan terpejam, pikiran benar-benar dikondisikan. Seakan-akan, dirinya adalah alam semesta itu sendiri. Tidak ingin berdiam, Tetua Pon bergegas ke sisi Wahna. Mengikuti gerakannya, sedikit demi sedikit, berulang-ulang, mencoba terus memahami di mana letak kekurangannya selama ini. Setelah beberapa kali mengulangi, Wahna berhenti dan berkata, Tetua, teknik ini hampir mirip dengan gerakan kebugaran dan kesehatan, tapi jelas bukan. Aliran energi yang kita gunakan bukanlah untuk menyerang atau bertahan, tapi untuk menyerap. Dengan kata lain, alam itu adalah kita, dan kita adalah alam itu sendiri. Sekarang, coba beri aku serangan dengan jarak jauh untuk melihat hasilnya. Imbu Wahna untuk menunjukkan hasilnya. Mengabaikan sementara penjelasan Wahna yang belum dia mengerti, Tetua Pon mengambil jarak tertentu. Dengan setitik energi, sang jenderal melepaskan serangan telapak tangan. Cermin semesta. Laung Wahna di dalam hati, mengaktifkan teknik cermin semesta yang baru dia pelajari. Begitu serangan telapak tangan akan mendarat dalam jarak 1 jari, secara tiba-tiba serangan itu berbalik arah, tertuju ke arah semula, menjadikan Tetua Pon sebagai sasaran tunggal. Beruntung, serangan telapak tangan itu mengandung saiprit energi. Jika tidak, cukup fatal bagi Tetua Pon. Melihat hasilnya, Tetua Pon benar-benar dibuat terkesima. Sampai detik ini, dia sama sekali tidak pernah mencapai titik di mana Wahna dapat melakukannya. Bahkan mengerti pun tidak. Setelah beberapa waktu di bawah bimbingan yang intens, Tetua Pon dapat sepenuhnya memahami level awal teknik cermin semesta. Wajah Tetua Pon tampak berseri-seri karena kegembiraan. Pasalnya, di daratan Libah, hanya 2 orang yang bisa melakukannya, yakni kedua sesepuh akademi, dan persis sama seperti yang diterapkan oleh Wahna. Dengan demikian, ada 4 keberadaan yang kini dapat melakukan eksekusi teknik cermin semesta. Meskipun hanya level awal, tetap saja itu disebut mampu. Tetua Pon memandang Wahna penuh arti. Teman kecil, terima kasih. Akhirnya aku dapat memahaminya setelah sekian lama. Mural itu adalah warisan dari pendiri akademi ini. Namun setelah ribuan tahun, hanya ada 2 orang yang bisa memahami hingga praktiknya. Meskipun mendapat bimbingan dari kedua sesepuh, tetap saja sangat sulit untuk memahaminya. Wahna tersenyum, sedikit membungkuk sebelum berkata, bukankah sekarang ada 4 orang? Sebaiknya memang tidak semua orang dapat memiliki teknik ini, Tetua. Jika jatuh ke tangan orang yang salah, maka akan menyebabkan bencana. Imbu Wahna seraya menghembuskan napas. Entah mengapa, Wahna merasa dirinya sangat terkait erat dengan teknik cermin semesta, tapi tidak tahu di mana letaknya. Tetua Pon mengangguk serius. Kamu benar, teman kecil. Pemikiranmu sangat bijak. Menoleh ke kiri, Wahna melihat Dayu sedang berjalan ke arahnya. Kedua jemari tangannya tampak menyatu, bergerak-gerak tidak menentu. Dayu berkata ragu-ragu, Guru, apakah aku? Aku akan mengajarimu. Setelah Wahna memenggal ucapan Dayu, mengerti apa yang diinginkan gadis itu. Dayu langsung tersenyum cerah, memeluk Wahna seketika. Tapi sesaat kemudian, dia tersadar kembali, melepaskan pelukannya sambil menunduk malu. Tetua Pon tidak bisa menahan tawa, terbahak-bahak melihat tingkah gadis yang sudah dia anggap seperti putrinya sendiri. Setelah tenang, Tetua Pon bertanya lain hal. Teman kecil, kenapa kamu menolak untuk menjadi murid di pelataran khusus? Sebentar. Setelah Tetua Pon sebelum Wahna menanggapi, matanya melotot keheranan seketika. Kultivasimu.
Bukankah setengah bulan yang lalu kamu berada di tingkat ke-6 penyempurnaan roh? Kenapa sekarang sudah di tingkat ke-9? Tetua Pon benar-benar dibuat takjub dengan tingkat kecepatan kultivasi Wahna. Dia yang telah hidup ribuan tahun, tidak tahu konsep seperti apa yang dapat menjelaskan. Otaknya serasa berhenti bekerja. Tidak berbeda dari Tetua Pon. Dayu sudah melebarkan mata dengan mulut menganga. Menatap Wahna tanpa berkedip, benar-benar keheranan. Seingat Dayu, terakhir kali bertemu, Wahna masih berada di tahap transformasi. Tapi baru beberapa bulan saja, pemuda ini sudah berada di tahap penyempurnaan roh tingkat tinggi. Ini bukan jenius, tapi monster jenius. Tidak sengaja. Jawab Wahna sambil tersenyum. Mendengar jawaban yang singkat dan sulit untuk dijelaskan. Tetua Pon tiba-tiba melompat ke kiri dan ke kanan berulang-ulang, melampiaskan kekesalannya. Begitu berhenti dari lompatannya yang seakan tak berujung, Tetua Pon mengomel cepat. Menerobos 3 tingkat selama 2 minggu, kamu bilang tidak sengaja. Apakah kamu tahu? Untuk menerobos 1 tingkat saja pada tahap penyempurnaan roh, setidaknya butuh waktu 2-3 tahun. Apakah kamu tahu? Untuk seorang jenius, setidaknya membutuhkan waktu kurang dari 2 tahun. Lalu, kamu bilang ini tidak sengaja. Bagaimana kamu melakukannya? Hah, Wahna terpana pada awalnya. Mengangkat ringan kedua bahu dan berkata, Tetua, aku sedang rebahan, dan tiba-tiba menerobos. Apa itu salahku? Hanya rebahan dan menerobos. Pekik kencang Tetua Pon, suaranya menggelegar. Matanya melotot besar, merasa tidak percaya sama sekali. Tetua Pon benar-benar kesulitan berpikir. Menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Kembali menggerutu. Kamu bukan jenius, tapi monster jenius. Bukan. Ah, entahlah. Dayu yang sedari tadi tidak henti-hentinya terkejut karena Wahna. Akhirnya buka suara bertanya. 1 bulan lagi ada pertandingan. Semua murid dapat mengikutinya. Apakah kamu tertarik? Nah, benar. Kamu harus tampil. Setelah Tetua Pon, lantas menegaskan. Aku yakin kamu bisa mengambil 10 besar dan ikut pertandingan antar akademi. Dayu menganggukkan kepalanya ke arah Wahna, sebagai tanda agar Wahna mengambil bagian dalam pertandingan. Oh ya, kenapa kamu menolak masuk ke pelataran khusus? Aku juga berada di pelataran khusus. Tanya Dayu penasaran. Wahna tersenyum. Ini juga yang ingin aku tanyakan kepada Tetua Pon. Mengapa pelataran luar tidak ada tetua yang memberikan bimbingan? Bahkan terkesan bukan bagian dari akademi ini. Tetua Pon langsung tertegun, terdiam cukup lama sebelum menjawab. Kami berharap mereka berusaha agar mencapai tingkatan dasar, sehingga dapat memberdayakan dengan penuh ketika mereka menjadi murid pelataran dalam. Memberdayakan. Ulang Wahna dengan alis kiri terangkat, lalu berkata, maaf sebelumnya jika kalimatku mungkin tidak sependapat denganmu, Tetua. Memberdayakan tanpa perlindungan dan sumber daya, menurutku adalah pemerasan secara tidak langsung. Bagaimana mereka akan berprestasi jika tidak ada dukungan? Bagaimana mereka berkembang jika tidak ada bimbingan? Bagaimana mereka akan merasa aman jika tidak ada perlindungan sebelum menjadi kuat? Dan dengan semua itu, bagaimana mereka akan merasa menjadi bagian dari akademi? Lalu, kita menuntut kesetiaan mereka. Imbuh Wahna. Menghela napas panjang setelahnya. Dari berbagai alasan sebab akibat yang disampaikan, Wahna sengaja menekankan kata kesetiaan. Dayu dan Tetua Pon tercengang. Apa yang dikatakan Wahna? Tidak terbantahkan dan sangat masuk akal. Wahna kemudian melanjutkan. Mereka adalah yang terlemah di akademi ini, tapi berada di paling depan. Jika suatu hari ada bahaya atau serangan musuh, siapa yang melindungi siapa? Aku yakin Tetua mengetahui jawabannya. Tetua Pon duduk di bel bambu di dekatnya, mencerna setiap kalimat yang diucapkan Wahna. Tidak satu pun dalam kalimat itu yang salah menurut analisisnya. Meskipun akademi berdiri kokoh hingga saat ini, tetap saja mengalami kemunduran. Bahkan beberapa murid dan tetua muda diketahui telah menyalahgunakan akademi untuk kepentingan pribadi. Teman kecil, terima kasih. Apa yang kamu sampaikan sangat masuk akal. Aku akan mendiskusikan ini dengan sesepuh dan master akademi. Sekali lagi, terima kasih. Ucap Tetua Pon dengan tulus. Wahna tersenyum, sedikit membungkuk sebelum berkata, Tetua, sekarang aku berada di akademi ini. Jika argumentasiku ada yang tidak berkenan, aku minta maaf. Tidak. Kamu benar. Itulah kenyataannya, dan harus menjadi evaluasi dan introspeksi bagi kita semua. Sahut Tetua Pon seketika. Masih terngiang dengan kata kesetiaan yang ditekankan Wahna di akhir kalimatnya. Bab ke-55. Perbincangan terus berlanjut di teras rumah bambu. Dari uji kelayakan yang selalu membuat Dayu tidak berhenti tertawa, hingga terbebasnya Raja Liba dari racun yang mematikan. Namun baik Dayu maupun Tetua Pon tidak mengungkapkan bahwa ayah Dayu adalah raja dari kerajaan Liba. Kembali ke pelataran luar, begitu tiba di pintu gerbang, Wahna sangat terkejut. Beberapa murid tampak sedang dipukuli oleh sekelompok orang. Tepat di tengah halaman, disaksikan oleh banyak orang, termasuk kelima rekan Wahna yang sempat ikut berburu, saat ini terluka parah dan tergeletak di lantai tanah. Sedangkan Lingga, pemuda ini terbaring tengkurap tidak berdaya. Injakan kaki seorang pria menekan kepalanya. Dan semua murid pelataran luar tahu, sosok yang menginjakan kakinya di kepala Lingga adalah Patek. Dia baru saja keluar dari pelatihan tertutupnya. Wajah Lingga penuh tanah, sudut mulutnya berdarah. Ketika melihat kehadiran Wahna di pintu gerbang, dia memaksa diri untuk memekik. Saudaraku, lari. Wahna mengabaikannya, justru menghampiri selangkah demi selangkah, tatapannya tidak beralih dari tempat kejadian. Jadi kamu murid baru yang sok jagoan itu? Patek berkata dengan senyum sinis di wajahnya. Wahna tidak menjawab. Ia terus melangkah, semakin menutup jarak ke arah Patek. Merasa diabaikan oleh seekor serangga belaka, kemarahan meluap, berteriak sambil mengedarkan pandangannya ke seluruh murid yang hadir. Siapapun di sini, harus tun. Bam! Suara benturan terdengar teredam. Ucapan Patek terpenggal, tinju uppercut mendarat di perutnya, membuatnya dikirim terbang ke ketinggian udara. Tidak berhenti, Wahna melompat ke udara,
melesat lebih cepat, menyusul laju Patek yang meluncur tinggi. Tidak ada kesempatan bagi Patek. Dia melihat murid baru itu sudah sejajar dengan posisinya sendiri. Tapi di saat berikut, kaki kanan murid itu berayun, menghantam punggungnya, membuatnya menjerit kencang. Air. Tubuh Patek melengkung ke depan, meluncur ke bawah seperti peluru, menghantam tanah dengan suara berdentung. Bam! Debu beterbangan, gelombang kejut menghempas kencang, sedikit menggetarkan tanah halaman. Begitu debu menipis dan menghilang, lubang besar sedalam 1 meter tercipta, di mana Patek tampak tertelungkup di tengahnya. Keheningan melanda pelataran luar, semua mata memandang dengan tatapan lebar. Setiap napas seolah sedang tertahan. Membalikan badan, Patek memuntahkan seteguk darah, mencoba bangkit, menatap marah sambil memekik. Kamu beran. Bam! Ancaman Patek kembali terpenggal, wahana yang baru mendarat, langsung muncul di hadapannya, mendaratkan tinju tepat di dada. Air. Jeritan melengking terdengar seiring Patek menyemburkan darah, diluncurkan horizontal, lurus ke barat, menghantam gapura gerbang pelataran. Tak pelak, satu gapura hancur berantakan. Patek tergeletak tak bergerak, sebagian tubuhnya terkubur reruntuhan. Keheningan semakin sunyi, tidak ada murid yang tidak tercengang. Setiap kepala benar-benar tidak menyangka, Patek yang sudah berada di tahap penyempurnaan Ki tingkat ke-9, kini dihajar habis-habisan oleh seorang wahana, yang hanya sesosok murid baru belaka. Tanpa mengubah ekspresi, wahana menghampiri Patek dengan tenang. Langkahnya tidak cepat, justru lebih lambat dari yang pertama. Melihat ini, Patek mengeluarkan keringat dingin. Berusaha bangkit, benar-benar merasa ketakutan. Siapa yang akan menyangka, murid baru ini tidak kuat, tapi juga kejam dan sangat ganas. Membuat Patek bertanya-tanya, mengapa orang sekuat ini masih di pelataran luar? Jangan mendekat, jangan mendekat. Pekik Patek dengan gemetar, hanya mampu terduduk sempoyongan di tempatnya. Wahana tidak peduli. Merendahkan tubuhnya, ia meraih dan mencengkram pergelangan tangan kiri Patek. Klik! Suara tulang bergeser, yang mungkin agak retak sedikit, terdengar dalam keheningan, diikuti jeritan Patek yang melengking. Air. Tetap tidak peduli, wahana mengambil cincin penyimpanan Patek. Berdiri tegak, memandang untuk sesaat, lalu menendang murid senior itu tanpa menahan. Air. Patek menjerit untuk yang kesekian kali. Dia diterbangkan ke udara, jatuh tepat di depan gedung balai misi. Buk! Mendapati Patek jatuh dari ketinggian langit dan berlumuran darah, murid-murid yang berada di sekitar balai misi tertegun dan sedikit linglung. Kenapa dia jatuh dari langit? Gumam seorang murid, silih berganti antara memandang Patek dan melihat ketinggian langit, tidak mengerti apa yang terjadi. Di pelataran luar, wahana membalikan badan di saat yang sama. Melihat 20 orang murid bawahan Patek, sudah berlutut dan menangis di tengah halaman. Kakak senior, maafkan aku. Aku hanya mengikuti perintah. Renyek seorang murid, berderai air mata tak berkesudahan. Jantungnya seakan melompat-lompat saat ini. Sama seperti sebelumnya, selangkah demi selangkah, wahana menghampiri ke-20 pemuda murid senior itu. Tanpa banyak kata, begitu tiba di hadapan mereka, wahana melayangkan pukulan, menerbangkan semuanya ke udara. Air, air, air. Jeritan demi jeritan bergema, dilanjutkan dengan suara menumbuk sejumlah 20 kali. Buk, buk, buk. Di bawah tatapan tercengang semua murid pelataran luar, 20 orang murid senior itu berjatuhan. Tidak ada dari mereka yang tidak memuntahkan darah. Seiring wajah yang memucat, ketakutan yang luar biasa tidak dapat disembunyikan dari setiap sorot mata. Tidak menyangka dan tidak dinyana. Sejak kapan ada algojo gila di pelataran luar ini? Wahana tetap acuh tak acuh, mengambil setiap cincin penyimpanan, menendang mereka semua keluar area pelataran. Dan tepat pada saat ini, di depan balai misi, beberapa murid hendak menolong Patek yang terluka parah. Namun setiap orang mengurungkan niat, kembali terpana kebingungan. Dari ketinggian langit, beberapa orang mendarat secara beruntun dan tiba-tiba jatuh tepat di sekitar Patek. Kondisinya sudah tidak sadarkan diri. Sekelompok murid senior yang berpatroli langsung menghampiri Patek yang terluka parah. Bertindak cepat dan prioritas, Patek dan kawan-kawan dibawa ke balai obat untuk perawatan. Di pelataran luar, wahana memberikan pil pemulihan kepada beberapa murid yang terluka, terutama untuk 5 rekannya yang terkapar berlumuran darah. Mereka menanyakan namamu, saudaraku. Tapi kami tetap tidak memberitahunya, ucap Moyo dengan suara yang masih lemah. Satu dari ratusan murid yang terluka menimpali. Mereka langsung menyerang kami sebelum menanyakan namamu. Dan merekalah yang menunjukkan bahwa kamu tinggal di rumah aksara paling tenggara. Sambung seorang, menunjuk jari ke arah kelompok 6 orang murid pelataran luar. Dan benar saja, ke-6 murid itu adalah pihak yang dicurigai oleh Wahana sedari awal. Wahana menoleh, memandang ke-6 murid itu, lalu berkata dengan suara lantang. Jika kalian mengkhianati teman-temanmu di sini, suatu hari nanti, aku akan membunuh kalian semua. Kisaran 1 jam kemudian, semua murid yang terluka telah pulih kembali. Luka-luka fisik di sekujur tubuh telah menutup dan memperbaiki diri. Hanya kelima teman Wahana yang masih terus dalam pemulihan. Mereka tidak hanya mengalami luka fisik, tapi juga luka dalam. Dalam posisi duduk bersila, Wija berkata, saudaraku, maaf kami belum sempat membagikan koin emas untuk teman-teman kita. Wahana tersenyum. Serahkan saja pada Lingga. Kalian tetap fokus dengan pemulihan. Mendengar penjelasan Wija, atas 100.000 koin emas untuk dibagikan kepada semua murid pelataran luar, Lingga dan beberapa orang murid saling bertukar pandang. Saudaraku, terima kasih, ucap Lingga dengan tulus. Wija melambaikan tangannya. Jangan berterima kasih padaku atau kepada kami berlima. Semua koin emas ini diberikan oleh Wahana. Lingga dan yang lain mengalihkan pandangan ke arah Wahana. Salah satu dari mereka, seorang murid perempuan, bergumam lirih. Bukan hanya kuat, tapi juga baik. Dan yang pasti, dia juga tampan. Apa kau ingin bersaing dengan Tuan Putri? Salah seorang murid perempuan di sebelah. Bersaing jelas tidak. Tapi dia memang tampan. Di ruang pengobatan, tetua muda yang menangani Patek dan kelompoknya, keningnya berkerut heran. Menoleh ke arah murid yang berpatroli, tetua muda itu bertanya.
Apakah mereka diserang binatang buas atau monster? Ketua murid patroli menggelengkan kepala. Kami tidak tahu, tetua. Kami menemukan mereka di depan balai misi, dan kondisinya sudah tidak sadarkan diri. Menurut para murid yang ada di sana, mereka jatuh dari ketinggian langit dan sudah berlumuran darah. Imbu ketua murid patroli. Jatuh dari langit. Ulang tetua muda itu, tertegun mendengar jawaban aneh dari ketua murid patroli. Tetua muda itu kemudian melanjutkan. Luka mereka ini, semuanya berasal dari serangan fisik, sama sekali tidak ada jejak serangan energi. Mungkin besok mereka sudah siuman, tapi pemulihan luka dan patah tulang akan membutuhkan waktu setidaknya 14 hari. Serangan fisik. Ulang ketua murid patroli, bergumam heran. Sekuat apa keberadaan yang menyerang mereka ini? Tapi, baiklah. Aku akan memanggil ketua pelataran dalam untuk menjemput mereka. Respon ketua murid patroli dengan hormat. Malam hari, di bawah komando Lingga yang dibantu oleh Lucy dan Lina, semua murid pelataran luar berkumpul bersama di halaman. Seperti yang telah direncanakan kelima rekan Wahna, bahwa malam ini mereka ingin berbagi kepada semua murid. Salah satunya, memanggang daging hasil buruan yang kaya kandungan energi. Di tengah kemeriahan semua murid, Lingga bangkit dari duduknya. Mengedarkan pandangan, lalu dia berkata, "Saudaraku semua, kali ini aku akan menyampaikan kabar gembira. Tujuannya adalah untuk membuat kita semua menjadi lebih kuat. Sehingga jika ada gangguan seperti tadi siang, setidaknya kita bisa membela diri dan saling melindungi." Jeda sejenak, Lingga melanjutkan. "Aku dan beberapa orang perwakilan rumah aksara akan membagikan koin emas. Setiap orang akan mendapat 5 koin emas." Begitu kalimat terakhir Lingga jatuh, sorakan meriah bergema di pelataran luar. Siapa gerangan dermawan yang membagikan koin emas dengan cuma-cuma? "Ah, mimpi apa aku semalam?" kata seorang murid, langsung menyambut pengumuman Lingga. Lingga terdiam sejenak, lalu mengungkap. "Koin emas ini berasal dari teman-teman kita juga. Mereka menjual hasil berburu mereka, dan sebagian koin emas yang mereka peroleh diberikan kepada kita semua untuk membeli sumber daya apotik akademi." Ketika mendengar kata berburu, spontan semua murid mengalihkan pandangan ke arah Wahna dan kelima temannya. Entah siapa yang memulai, semua murid tiba-tiba bangkit dan berdiri, membungkuk dalam ucapan serempak. "Saudaraku, terima kasih." Suara serentak dan serempak itu membangkitkan semangat semua murid, terutama bagi mereka yang sebelumnya masih terlihat syok. Tindakan Patek dan kelompoknya sangat membekas. Bahkan beberapa murid perempuan tidak kuasa menahan haru, berlinang air mata dalam senyum dan tawa. Jauh di barat, di ketinggian rumah bambu, tetua pun menyaksikan apa yang terjadi di pelataran luar saat ini. Mendapati semua murid membungkuk sebagai penghormatan dan ucapan terima kasih, tetua pun berkata di dalam hatinya, "Semua ucapanmu benar. Nah, kesetiaan tidak akan muncul secara instan, tapi harus diciptakan." Hari berganti hari, Wahna terus berlatih di halaman belakang rumah aksara tempatnya bermukim, terutama untuk teknik cermin semesta dan formasi array. Selama 3 hari terakhir, beberapa murid mengunjungi kediaman Wahna. Mereka ingin bertukar pikiran tentang kultivasi dan lain hal. Tidak sedikit dari para murid yang mendapatkan pencerahan. Mereka berhasil menerobos kemacetan yang telah lama dialami. Lalu, apakah wawasan Wahna sedalam itu tentang kultivasi? Tidak. Dia hanya membaca deskripsi yang tercantum pada panel sistem. Di lantai bawah, Wahna berkumpul bersama ke-8 teman satu rumah aksara. "Aku akan mencoba membentuk susunan array pengumpul energi di ruang kalian masing-masing. Dengan harapan, kultivasi kalian tidak melambat akibat tipisnya energi," ucap Wahna kepada teman-temannya. Pertama kalinya bagi Lingga, dia berseru seketika. "Saudaraku, kamu bisa membentuk susunan array?" "Sedikit," sahut Wahna sambil menyunggingkan senyum. Adalah jelas bagi Moyo dan keempat rekan yang lain. Mereka mengetahui dengan pasti bagaimana Wahna membentuk formasi array dengan mudah dan sangat lancar. Tapi mendengar jawaban singkat Wahna, Moyo dan keempat yang lain hampir terjatuh dari duduk mereka. "Ada apa dengan kalian?" tanya Lucy seketika, sedikit heran melihat perilaku Moyo dan yang lain. Moyo langsung bicara dengan nada agak tinggi, matanya melebar sambil menunjuk-nunjuk ke arah Wahna. "Teman kita ini sangat pandai membentuk susunan array." Lalu, dia menjawab hanya tahu sedikit. Bagaimana kepalaku tidak pusing 7 keliling mendengarnya. Lingga, Lina dan Lucy langsung tercengang mendengarnya. Ketiganya sangat tahu bahwa orang yang dapat membentuk formasi array, jumlahnya dapat dihitung dengan jari. Hal ini bukan karena tidak ada yang berminat atau tidak menyukai keahlian itu, tapi karena tingkat kesulitannya tergolong paling luar biasa. Tidak ingin menunda lebih lama, Wahna bergegas menuju ke salah satu ruangan, dan tentu saja diikuti oleh ke-8 orang rekan. Berdiri di tepi ruangan, Wahna membuat gerakan aneh dan rumit pada jari jemari tangannya. Senapas berikutnya, seberkas cahaya biru keunguan memendar di ujung jari telunjuk. Dengan sedikit hentakan, Wahna melemparkan cahaya itu ke langit-langit ruangan. Cahaya itu melebar kemudian, membentuk kubah setengah lingkaran, kira-kira selebar 2 meter. Di seluruh dinding kubah, merupakan garis-garis cahaya seukuran helai benang jahit. Sangat banyak dan saling terhubung satu sama lain, berkedip-kedip dengan cahaya biru keunguan. Wahna masuk dan duduk di tengah kubah cahaya, memejamkan matanya sebentar, lalu kembali ke posisi semula. "Ayo, coba," kata Wahna mempersilahkan teman-temannya. Moyo melangkah maju, masuk ke dalam kubah cahaya, berseru setelah beberapa saat. "Ini luar biasa. Energinya 5 kali lipat daripada di luar. 1 hari kultivasi, bisa sama dengan 5 hari. Mendengar seruan Moyo, semua orang menatap Wahna. Kembali menganga terpana, seolah apa yang mereka lihat adalah ilusi semata. Tanpa menunggu izin Wahna lagi, setiap orang mulai bergiliran, mencoba memasuki kubah cahaya untuk membuktikan sendiri. Dengan tatapan kagum, Lingga memandang Wahna dan berkata, "Saudaraku, kamu luar biasa. Yang aku tahu, susunan array pengumpul energi hanya ada di pelataran inti dan pelataran elit." Lina menimpali. "Dan itu pun hanya 3 kali lipat energi, jumlahnya juga terbatas."
Hanya 5 susunan array pengumpul energi yang aku dengar. Setiap murid yang akan menggunakan susunan array harus membayar sejumlah batu roh, baik untuk balai array maupun untuk mengaktifkan susunan array. Sambung Lucy, tidak berkedip menatap Wahna di sisi kirinya. Wahna tersenyum, sedikit memaparkan kemudian. Untuk mengaktifkan susunan array, memang membutuhkan batu roh sebagai pematik energi. Tapi aku menggunakan pematik alami. Jetty, katakan selamat tinggal pada batu roh. Sebelum ada yang tertawa, Wahna memperingatkan. Ingat, rahasiakan ini. Aku akan membentuk susunan array serupa di setiap kamar kalian. Semua mengangguk dengan sungguh-sungguh. Keesokan harinya, Wahna pergi ke kediaman tetua Pon. Sampai di rumah bambu, ia tidak melihat ada siapapun. Namun 500-an meter dari tempatnya berdiri, Wahna merasakan ada seseorang yang sedang berlatih. Berpikir untuk tidak mengganggu, ia berbalik arah dan siap melangkah pergi. Apakah kamu tidak menyapaku? Suara Dayu tiba-tiba terdengar dari arah belakang Wahna. Menoleh dan membalikkan badan, Wahna tersenyum. Aku takut mengganggu latihanmu, Jetty. Ayo duduk. Sela Dayu sambil meraih tangan Wahna. Menoleh ke kiri dan ke kanan, Wahna bertanya. Apakah tetua sedang bepergian? Dayu menanggapi dengan cemberut. Kenapa kamu menanyakan guru? Jetty, kamu kesini bukan mencariku. Wahna terpana. Ekspresi dan pertanyaan Dayu tidak selaras dengan pertanyaan yang dia lontarkan. Bukan begitu, kebetulan aku mengambil sebuah misi. Setidaknya aku harus memberitahu tetua Pon agar tidak mencariku. Ujar Wahna memberi alasan. Terus, apakah kamu tidak memberitahuku? Sahut Dayu cepat, ekspresinya semakin cemberut. Wanita memang aneh. Tidak di bumi atau di dunia ini, sama saja. Batin Wahna mengerjakan mata, sedikit heran dengan perilaku Dayu. Wahna menegaskan dan tetap tersenyum. Bukankah sekarang aku memberitahumu? Dayu yang juga bingung dengan dirinya sendiri, tidak tahu harus berkata apa lagi. Satu-satu yang dia ketahui, hanya diam tanpa mengucapkan apapun. Wahna semakin bingung, sikap gadis di sisinya agak aneh hari ini. Mengeluarkan sebuah benda, Wahna berkata, Hei, aku kebetulan menemukannya. Apakah ini berguna untukmu? Melihat eliksir bunga awan merah, mata Dayu membelalak, berseru seketika. Ini sangat langka. Kamu mendapatkannya di pegunungan. Apakah ini benar-benar untukku? Wahna tersenyum mengangguk, menyerahkan eliksir itu kepada Dayu. Ia terlalu malas untuk menjelaskan bahwa sejatinya dia menemukannya di hutan kematian. Terima kasih. Ternyata kamu sangat memperhatikanku. Ucap Dayu lirih, tersipu malu. Pipinya mulai memerah. Memperhatikan gelagat Dayu, Wahna tersenyum konyol. Ia mulai menerka-nerka. Gadis di sampingnya ini sepertinya telah jatuh cinta padanya. Apakah kamu menyukaiku? Hati-hati. Banyak gadis yang melirikku. Apalagi aku sangat tampan. Goda Wahna dengan dagu terangkat. Dadanya sedikit membusung. Seolah dirinya adalah sesosok pria yang sombong dan arogan. Dayu yang semula hendak menjawab jujur, begitu melihat tingkah konyol Wahna, dia langsung tertawa dan melotot. Siapa yang menyukaimu? Jangan terlalu percaya diri. Wahna langsung bangkit, melangkah pergi sambil bergumam. Tidak masalah. Dayu tertegun, melihat punggung Wahna yang menjauh, meninggalkan dirinya di rumah bambu seorang diri. Kenapa aku harus mengatakan tidak menyukainya? Ih, geram Dayu di dalam hati, kesal dengan dirinya sendiri. Bab ke-56. Pegunungan Kubrem. Sementara Dayu sedang meratapi kekesalannya sendiri, Wahna telah keluar dari komplek Akademi Buana Raya. Tujuan Wahna adalah pegunungan Kubrem. Kehadiran murid-murid Akademi Seribu Langit di hutan itu memancing rasa ingin tahunya lebih jauh. Seperti biasa, Wahna singgah di sebuah restoran untuk mengetahui informasi terkini. Dan masih pada restoran yang sama seperti sebelumnya. Duduk di sudut, sambil menikmati makanan kecil dan anggur ringan, Wahna mendengarkan perbincangan para pengunjung. Tiba-tiba seorang pria datang menghampiri. Dia adalah Bancur, pria penjaga toko obat manjur. Teman muda, kita bertemu lagi. Sapa Bancur, mengambil duduk saling berhadapan dengan Wahna. Wahna tersenyum, meletakkan 100 koin emas di atas meja. Ia menutupnya dengan kedua tangan, lalu bertanya, apakah ada informasi terbaru? Melihat koin emas ini, mata Bancur berbinar. Dengan cepat dia berbicara. Beberapa hari yang lalu, ada berita yang mengatakan bahwa murid-murid Akademi Seribu Langit tidak ada yang kembali dari hutan pegunungan Kubrem. Dan kemarin, sekitar 200-an murid dikerahkan untuk mencari keberadaan mereka. Jujur saja, aku sangat senang mereka hilang, dan semoga sudah mati. Melihat ekspresi kesal Bancur, Wahna hampir tertawa. Kemudian bertanya lagi, apa kekuatan mereka? Bancur menjawab dengan ekspresi yang lebih kesal. Ah, ini juga yang membuat banyak orang menjadi lebih geram. Beberapa dari mereka berada pada tahap prajurit alam tingkat rendah. Dan yang menjengkelkan, mereka tidak menarik auranya. Terkesan menunjukkan kepada orang-orang tentang kekuatan mereka itu. Sehingga beberapa orang di sini, meskipun dalam skala kecil, merasa tertekan akibat penindasan aura mereka. Mendengar ini, Wahna mulai memikirkan poin pengalaman di benaknya. Dan kembali bertanya, ada berita lain? Bancur mengangguk. Oh ya, sekitar 50 orang murid Akademi Surgawi juga datang pagi tadi. Dari desas-desus yang aku dengar, mereka akan membantu pencarian murid-murid Akademi Seribu Langit yang hilang. Kekuatan mereka yang tertinggi, sama dengan murid-murid Akademi Seribu Langit yang datang kemarin. Imbu Bancur langsung menenggak kendi anggur ringan milik Wahna. Kembali mengeluarkan 400 koin emas, Wahna menyodorkannya kepada Bancur. Menerima 500 koin emas dengan mudah, Bancur tersenyum bahagia. Bagaimana tidak? Gajinya menjadi penjaga toko, hanya 5 koin emas setiap bulan. Sebelum melangkah pergi, Bancur kembali memberi informasi. Oh ya, satu lagi. Kemarin, kata para pedagang yang makan di restoran ini, mulai ada bandit di area timur. Sekitar 400 km dari sini, dekat dengan perbatasan distrik Mesangakara, tapi masih di wilayah distrik Jarangasi. Jetty ini wilayah distrik Jarangasi? Tanya Wahna kemudian.
Bancur serasa ingin memaki. Semua orang tahu bahwa tempatnya berada saat ini adalah wilayah dari distrik Jarangasi. Dan pemuda ini masih bertanya. Kamu benar, sahut Bancur, bergegas pergi sebelum mendapatkan pertanyaan yang tidak perlu. Kenapa dengannya? Pikir Wahna sedikit bingung. Ekspresi Bancur terasa aneh ketika menatapnya. Keluar dari restoran, Wahna langsung menuju hutan pegunungan Kubrem. Tapi begitu sampai di area tepi, ia sedikit mengernyit dan memperlambat langkah. Sejak keluar dari restoran, Wahna mendapati 5 orang pemuda mengambil arah yang sama dengannya. Namun kemudian, kelima orang itu menjaga jarak. Tertangkap oleh indera spiritual yang cenderung mengikutinya. Murid Akademi Buana Raya. Kenapa mereka mengikutiku? Pikir Wahna bertanya-tanya. Tentu Wahna dapat mengetahuinya. Orang-orang yang membuntutinya tidak mengganti seragam akademi yang mereka kenakan. Merasakan adanya niat buruk dan sedikit niat membunuh, Wahna menyeringai. Seolah tidak ada yang terjadi, Wahna melanjutkan langkahnya ke area yang lebih dalam dengan santai sambil bersiul. Setelah menempuh jarak kisaran 1 kilometer, Wahna berhenti, berdiri diam tanpa melakukan apapun. Di kejauhan arah utara, tepatnya pada arah belakang Wahna, 5 orang pemuda saling bertukar pandang dengan bingung. Kenapa bocah itu berhenti? Apa yang sedang dia lakukan di situ? Gumam salah seorang. Kelompok 5 orang yang membuntuti Wahna, tidak lain adalah Letai dan kawan-kawan. Mereka sengaja mengikuti, ingin memberi pelajaran begitu ada kesempatan. Letai adalah seorang murid dari pelataran khusus. Dan seperti yang telah diketahui, pemuda ini tertarik dengan sosok Dayu. Sedangkan Jabrik, dia adalah murid dari pelataran inti. Orang kepercayaan Letai dalam segala urusan. Jabrik, jangan sampai lengah. Terus perhatikan. Dan setelah masuk lebih dalam, kita bunuh dia. Perintah Letai dengan suara setengah berbisik. Kling. Secara tiba-tiba, di bawah tatapan kelima orang yang mengikutinya, Wahna menghilang dalam sekejap mata. Kelima tertegun, saling bertukar pandang kemudian. Kebingungan melanda pikiran. Tidak tahu apa yang sedang terjadi. Cepat kejar. Lihat jejak aura dari tempat dia berdiri semula. Pekik Letai begitu sadar dari linglungnya. Spontan dan bergerak cepat, Jabrik mengikuti Letai, melesat ke tempat di mana Wahna berdiri sebelumnya. Namun tiba-tiba, dah. Entah berapa kali suara ledakan terdengar, membombardir Letai dan kawan-kawan. Tepat ketika mereka mendarat di tempat Wahna berdiri semula. Tidak bisa tidak, pakaian mereka compang-camping, hangus seperti terbakar tidak sempurna. Rambut mereka berantakan total, sekujur badan dipenuhi luka, nyaris serupa dengan bisul pecah ala kadarnya. Wajah Letau merah padam karena amarah, senada dengan banyaknya luka bakar yang menghiasi. Melampiaskan emosinya, dia berteriak sekencang-kencangnya. Air. Dari kejauhan, di atas ketinggian pohon, Wahna sudah tertawa terbahak-bahak. Seandainya formasi area serangan dibentuk pada tingkat menengah, Letoi dan kelompoknya dipastikan sudah mati saat ini. Tetapi Wahna hanya memberi mereka pelajaran, formasi area serangan itu hanya berada pada tingkat rendah. Siapa orang-orang ini? Apakah mereka ada hubungannya dengan Pateh? Pikir Wahna menerka-nerka. Mengabaikan kelompok Letau yang konyol, Wahna menghilang. Bergerak dari satu pohon ke pohon yang lain, ia terus mengamati situasi di kedalaman hutan. Tujuan Wahna tidak lagi berburu monster, tapi beralih pada murid-murid Akademi Seribu Langit dan Akademi Surgawi. Pada titik ini, begitu Wahna menyebarkan indera spiritualnya, ia mendeteksi keberadaan 50 orang di dekat aliran sungai. Dengan teleportasi, Wahna menutup jarak. Dan tidak terduga olehnya, aliran sungai itu merupakan sungai dan tempat yang sama, area ketika dia beristirahat di dalam gua bersama kelima rekan murid Akademi Seribu Langit. Seragamnya sama persis. Pikir Wahna memastikan, memperhatikan sekelompok murid yang menyebar ke berbagai arah di sekitar gua. Mengenakan topeng siluman, Wahna mengubah penampilannya menjadi seorang murid Akademi Seribu Langit. Salah satu dari yang dia basmi tempo hari. 3 orang murid tampak terpisah dari pandangan kelompoknya. Ketiganya berada di tepi utara sungai, berjalan di antara pepohonan, tepat di bawah Wahna. Flash, flash, flash. Suara lirih seperti udara teriris, nyaris tak terdengar ketika Wahna muncul dan menebas leher ketiga murid itu. 3 kepala terpisah dari badan, Wahna mengambil senjata dan cincin penyimpanan, langsung memusnahkan mayat ketiganya. Kembali berada di ketinggian pohon, begitu mendapati beberapa orang yang lepas dari pandangan kelompoknya, Wahna beraksi. Flash, flash, flash. Lagi, 3 kepala bercerai dari tubuhnya, Wahna melucuti dan memusnahkan mayatnya. 10-an menit berlalu, jumlah dari kelompok murid itu berkurang banyak, hanya tersisa 31 orang. Merasa ada yang tidak beres, pimpinan kelompok memanggil semua murid untuk berkumpul. Namun yang hadir kembali, hanya 30 orang saja. Mengedarkan pandangannya, sang pimpinan kelompok tidak bisa tidak bertanya. Kemana yang lain? Para murid hanya saling memandang satu sama lain. Mereka juga tidak tahu, mengapa rekan-rekan yang lain tidak segera kembali mematuhi perintah. Buk, 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 buk. 5 suara jatuh terdengar beruntun, senada dengan tersungkurnya 5 orang murid yang sedang berkumpul, tergeletak di lantai tanah dan tidak bergerak lagi. Mendapati adanya lubang di dahi kelima rekan mereka. Kelompok murid itu langsung panik. Salah seorang murid memberi peringatan spontan, memekik kencang. Ada serangan. Dan tepat pekik peringatan itu jatuh. Tepat pula 5 orang murid lagi jatuh tersungkur tak bernyawa. Siapa? Cepat keluar. Pekik sang pimpinan kelompok, pandangannya beredar dengan sangat waspada sekaligus marah. Wahna tetap diam di tempat, tidak peduli dengan huru-hara kepanikan yang terjadi. Dengan pikirannya, Wahna mengalirkan elemen petir ke telapak tangan. Begitu tangannya menghentak, 5 kilatan petir berwarna biru gelap meluncur ke arah sekelompok murid, ia langsung menghilang di saat yang sama. Awas! Ada serangan di belakang. Pekik peringat sang pimpinan kelompok. Namun terlambat, 5 orang murid sudah tersambar, agak hangus sedikit, tapi tewas. Mengetahui posisi arah serangan petir, murid yang tersisa segera bereaksi untuk menyerang.
Tapi tiba-tiba, serangan serupa muncul dari arah belakang mereka. Awas! Di belakang! Mereka bukan satu orang. Teriak pimpinan kelompok. Namun tetap saja terlambat. 5 orang murid kembali tewas dalam kondisi hangus. Murid-murid yang tersisa benar-benar ketakutan kali ini. Betapa tidak, dari 50 orang, kini hanya 11 orang murid. Kepanikan tidak hanya melanda pikiran para murid, punggung sang pimpinan kelompok sudah basah kuyup oleh keringatnya sendiri. Sekalipun sang pimpinan kelompok adalah eksistensi tahap prajurit alam tingkat kedua, serangan menyelinap ini sangat mengerikan baginya. Kalau tidak mati, pasti tewas dibuatnya. Di tengah kepanikan yang menakutkan, kelompok 11 orang murid melihat Wahna muncul dari balik pepohonan, tersenyum ke arah mereka. Tentu semua murid dibuat terkejut saat ini. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa pelaku dari serangan menyelinap itu adalah junior sekaligus rekan mereka sendiri. Pimpinan kelompok menunjuk jari, berkata dengan kemarahan yang meluap. Kenapa kamu membunuh sesama murid akademi? Siapa yang menyuruhmu? Wahna tidak menjawab, justru menyunggingkan senyum, menampilkan deretan giginya, agak merentangkan tangan kanannya ke samping. Tapi segera setelah itu, sebilah pedang kusam muncul dari udara tipis, langsung tergenggam di cengkraman tangannya. Kling! Muncul di antara para murid, Wahna menebaskan pedangnya, bergerak cepat, hingga menyisakan satu orang. Hanya pimpinan kelompok yang tersisa. Jelas, tidak ada kesempatan bagi semua murid untuk bereaksi. Adegan menghilangnya Wahna telah membuat mereka tertegun bingung, dan itu adalah kelengahan walau dalam sepersekian detik saja. Melihat ini, sang pimpinan kelompok bereaksi. Dia melompat ke udara, bergerak mundur, meluncurkan serangan gumpalan energi merah di saat yang sama. Wahna tidak menghindar, justru merentangkan kedua tangan, pikirannya meraung kencang. Cermin semesta. Tepat ketika gumpalan energi mendarat di dada Wahna, tepat pula gumpalan merah itu berbalik arah, melaju lebih kencang, menjadikan sang pimpinan kelompok sebagai sasaran. Betapa kaget sang pimpinan kelompok, serangannya justru kini menyerang dirinya sendiri. Tidak kehilangan reaksi, sang pimpinan kelompok menyilangkan kedua tangan, merilis perisai energi, menahan serangannya sendiri. Bam! Suara berdentum bergema di tengah hutan. Gumpalan energi merah membentur perisai energi dari sumber kekuatan yang sama. Krak! 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 Di saat yang sama, pimpinan kelompok itu melihat 3 retakan pada perisai energi buatannya. Terus menjalar, hingga perisainya hancur seperti kaca pecah. Air! Menjerit, pimpinan kelompok itu dikirim terbang oleh serangannya sendiri, jatuh terpelanting dengan suara menumbuk yang keras. Buk! Memuntahkan seteguk darah. Pimpinan kelompok itu benar-benar dibuat ngeri. Gumpalan energi dari serangannya sendiri ternyata berbalik dengan kekuatan yang lebih tinggi. Hendak bangkit, tidak ada kesempatan bagi sang pimpinan kelompok. Wahna muncul di sisinya, langsung menebas leher tanpa permisi. Dan seperti biasa, Wahna segera menjalankan prosedurnya setelah menghabisi lawannya. Ambil senjata dan cincin penyimpanan, lalu musnahkan mayatnya. Tidak menunda waktu untuk berpuas diri, Wahna menghilang. Muncul di atas ketinggian pohon yang berbeda. Sistem. Ting. Selamat, Tuan. Teknik teleportasi telah naik tingkat. Level saat ini adalah 6/10. Wahna sedikit terkejut mendengar notifikasi sistem, teknik favoritnya meningkat tanpa dia sadari. Setidaknya jangkauan teleportasi hampir selusin kilometer, pikir Wahna setelah menghitung sekilas. Tetap dengan cara yang sama, dari satu pohon ke pohon yang lain, Wahna bergerak ke arah timur. 10-an menit kemudian, Wahna mendeteksi banyaknya fluktuasi energi di titik tertentu. Tanpa melonggarkan kewaspadaan, ia mendekat ke titik tangkapan indera spiritualnya itu. Tidak lama berselang, Wahna sampai di titik tujuan. Terlihat sekelompok orang sedang bertarung melawan sekawanan monster. Bentuk dan ukuran monster itu serupa dengan beruang, tapi berkepala harimau. Bukan monster biasa, tapi monster berlevel menengah. Kekuatannya setara dengan tahap penyempurnaan roh hingga tahap prajurit alam. Medan pertempuran di tengah hutan itu merupakan area agak lapang, penuh dengan semak belukar, dikelilingi pepohonan besar yang tinggi menjulang. Melihat pertempuran ini, sudut mulut Wahna sedikit terangkat. Tentu saja, itu tanda sebuah rencana telah terbesit di benaknya. Mengapa? Sekelompok orang yang sedang bertarung melawan kawanan monster itu tidak lain adalah murid-murid Akademi Seribu Langit. Beruntung ada teknik pernapasan yang selalu menyembunyikan keberadaanku. Jika tidak, sudah lama aku dihajar orang, pikir Wahna dalam desah, penuh dengan rasa terima kasih. Baru saja Wahna berterima kasih atas teknik pernapasan yang diperolehnya, notifikasi sistem tiba-tiba terdengar di benaknya. Sistem. Ting. Selamat, Tuan. Teknik pernapasan telah naik tingkat. Level saat ini adalah 7/10. Sistem memang paling tahu apa yang aku butuhkan. Batin Wahna tersenyum senang. Wahna kembali bergerak, berada di atas ketinggian pohon berukuran besar, salah satu pohon yang terletak di tepi medan pertempuran. Selain tertutup dedaunan lebat, Wahna bersembunyi di balik dahan yang lebih lebar dari tubuhnya sendiri. Mengambil posisi tengkurap, ia mengamati pertempuran di bawahnya. Melihat ada murid yang terdesak, Wahna menjentikan jari tangan, menembakkan energi mental seukuran pentol korek. Buk, buk, tanpa diketahui alasannya. 2 orang murid jatuh tersungkur tak bernyawa. Namun Wahna benar-benar kesal saat ini. Begitu 2 murid itu tewas di tangannya, sesosok monster yang menjadi lawan bertarung kedua murid itu langsung mencabik-cabik, hampir saja menelan cincin penyimpanan keduanya. Monster sialan. Tidak tahu terima kasih. Wahna mengutuk di dalam hati, langsung menembakkan energi mental ke arah kepala monster itu. Tetap dalam senyap, Wahna mengulangi serangannya berkali-kali. Setidaknya 20 murid dan beberapa monster aneh itu berhasil menjadi poin pengalaman baginya. Setelah memperhatikan jumlah murid, Wahna mulai menerka di dalam pikirannya. Jumlah murid dari kelompok pertama yang dia jumpai adalah sama dengan kelompok murid yang saat ini sedang bertempur.
Dengan demikian, jika mengingat informasi dari Bancur sebelumnya, maka murid-murid Akademi Seribu Langit yang memasuki hutan saat ini, terbagi setidaknya menjadi 4 kelompok, di mana setiap kelompok terdiri dari 50 orang. Berarti, masih ada 2 kelompok lagi jika dugaanku benar, pikir Wahna dalam analisisnya. Pandangan Wahna beralih, tertuju pada seorang murid tahap prajurit alam yang sedang bertarung sengit. Masih dengan cara yang sama, Wahna menjentikan jarinya ke arah murid itu. Namun di saat berikutnya, ia tercengang tak bisa berkata-kata. Betapa tidak, tepat ketika Wahna menjentikan jari, tepat pula murid itu merubah posisi. Dan di saat yang sama, monster yang menjadi lawan juga bergerak, membelakangi posisi Wahna. Alhasil, energi mental yang ditembakkan Wahna mendarat akurat pada bokong monster yang lawan bagi murid itu. Merasakan sakit menusuk yang luar biasa, refleks, kedua tangan monster itu mencengkeram bokongnya sendiri, melompat-lompat kecil, meraung kencang kesakitan. Sambil menggeram marah, monster itu menoleh ke kiri dan ke kanan, mencari pelaku yang begitu kurang ajar dan harus dihajar. Di sisi yang lain, murid yang menjadi sasaran Wahna sebelumnya, kini juga terlihat tertegun, bingung dengan perilaku monster yang menjadi lawannya. Pada akhirnya, Wahna tidak bisa menahan tawa, menutup mulutnya rapat-rapat. Hahaha. Jangan salahkan aku, monster. Salahkan saja murid yang menjadi lawanmu. Hahaha. Sesaat setelah tenang dari segala pikiran konyolnya, dengan santai, Wahna terus menjentikan jari, membunuh para murid dan kawanan monster yang sedang bertarung di bawahnya. Dalam kegiatan panen poin pengalaman itu, sesekali Wahna menggigit buah di tangannya. Buah yang ia dapatkan dari pohon tempatnya bersembunyi. Di medan pertempuran, melihat jumlah murid semakin sedikit, dan monster yang melawan juga banyak terbunuh, seorang murid senior mulai curiga. Murid senior itu merasa ada yang tidak beres, situasi pertempuran sangat aneh menurutnya. Segera dia memberi perintah, mundur. Mendengar ini, murid-murid yang tersisa bergegas mengambil langkah mundur, menghentikan pertarungan sejenak. Dan aneh bin ajaibnya, kawanan monster yang hanya tersisa beberapa ekor saja itu juga bergerak mundur, insting mereka menunjukkan ada yang tidak baik dari situasi. Tiba-tiba, Hashim, Hashim, Hashim. Refleks, semua murid dan kelompok monsters menaikkan arah pandang, melihat ke atas pohon di mana Wahna sedang mengintai mereka. Dan pada titik ini, kepala Wahna sedikit menjulur keluar, sehingga wajahnya ditatap secara langsung oleh semua mata yang memandang. Sial, kenapa tiba-tiba bersin? Kutuk Wahna di dalam hati. Ia langsung menghilang dari dahan pohon persembunyiannya. Apakah kamu memperhatikan wajahnya? Tanya seorang murid. Bukankah itu Dalmin? Sahut murid yang lain, lantas mempertegas. Dalmin murid akademi yang sedang kita cari? Murid senior langsung mengutuk. Bangsat, orang ini sepertinya telah berkhianat. Tepat kutukan murid senior itu jatuh, Wahna muncul dari balik pepohonan yang lain, langsung menyerang beberapa orang murid. Buk, buk, buk. 3 kepala murid terpisah dari tubuhnya, jatuh menumbuk dan menggelinding ke semak-semak. Sekelompok murid yang tersisa mengacungkan pedang. Salah dari mereka berteriak marah. Kamu pengkhianat. Kemana murid-murid yang lain? Hah! Wahna tersenyum menunjukkan deretan gigi, menghilang dalam sekejap mata di saat berikutnya. Begitu muncul kembali, ia langsung menebaskan pedangnya. Serangan bertubi-tubi dan tidak menentu arah datangnya, membuat kelompok murid itu kehilangan reaksi. Yang lengah dan lebih lemah tewas seketika, hanya menyisakan 3 orang murid terkuat, yang sepertinya adalah murid senior di kelompoknya. Bab ke-57. Tidak berhenti, Wahna kembali bergerak. Tapi tiba-tiba dan tidak terduga, ia terlempar ke kanan, membentur sebatang pohon besar. Bangkit dan menyeka darah dari sudut mulutnya, Wahna mendapati dirinya diserang seekor monster dari arah kiri. Melompat ke udara, menukik diagonal ke bawah, Wahna mengayunkan tinju ke arah monster yang menyerangnya. Tinju bumi. Bam! Suara ledakan bergema, kilatan cahaya tercipta seperti derak petir, gumpalan energi kehijauan mendarat akurat di dada monster sasaran. Monster itu terlempar jauh, membentur sebongkah batu besar. Tubuhnya hangus dan koyak, mengeluarkan asap putih dengan bau daging terbakar. Mengabaikan monster yang sudah mati, Wahna bergegas ke arah lain, menyerang orang terkuat dari ketiga murid senior tahap prajurit alam. Tepat ketika Wahna melaju, dari arah pandang sebelah kanan, 2 murid senior yang lain menembakkan gumpalan energi ke arahnya. Tidak ada pilihan, Wahna meraung kencang di benak. Cermin semesta. Melihat serangannya akan mendarat telak, senyum mengejek terlihat jelas di wajah kedua murid senior itu. Dasar bodoh, kata murid senior pertama. Melihat Wahna justru memejamkan mata dan melakukan gerakan lembut bak penari, dia hampir tertawa terbahak-bahak. Begitu juga dengan murid senior di sebelah, menimpali dengan senyum yang tak kalah menghina. Kebodohan yang mendasar. Tetapi di saat berikutnya, mata kedua murid senior itu menonjol keluar seakan ingin lepas dari rongga, terkejut bukan main, benar-benar menolak untuk percaya. Gumpalan energi yang mereka tembakkan kini berbalik arah, justru menuju diri mereka sendiri, meluncur lebih cepat dengan pancaran aura lebih kuat. Bam! Bam! 2 suara ledakan bergema hampir bersamaan. Kedua murid senior penyerang dikirim terbang, jatuh terpelanting di semak belukar, membentur sebatang pohon tumbang. Darah menyembur di saat berikutnya. Kedua murid senior itu benar-benar kacau secara fisik dan mental. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa serangan kita berbalik arah? Teknik macam apa yang digunakan Dalmin ini? Serga salah satu murid senior, memandang Wahna dengan tatapan ngeri. Di saat yang sama, Wahna telah bertukar banyak pukulan dengan murid senior terkuat. Saling menyerang dan saling menghindar. Terjadi seiring keduanya berpindah-pindah tempat dalam lompatan. Namun kebingungan melanda pikiran murid senior terkuat itu. Serangan Wahna cenderung semakin kuat setiap detiknya. Vitalitasnya tidak berkurang sama sekali. Banyak serangan yang berhasil mendarat akurat. Tapi dengan kecepatan yang dapat dilihat oleh mata, luka-luka fisik yang dialami Wahna dalam sosok Dalmin pulih kembali. Menyikapi situasi, murid terkuat itu menggunakan teknik andalannya. Kedua tangannya bergerak horizontal di depan dada. Telapak tangannya menyatu berlawanan arah, di mana tangan kanan berada di atas.
Dalam satu tarikan napas, kedua telapak tangan murid terkuat itu bergerak saling menjauh secara vertikal. Seberkas cahaya putih keabuan muncul di antara kedua telapak tangan di saat berikutnya. Dengan menghentakkan kedua tangannya ke depan, murid terkuat itu memeki kencang. Tembakan awan langit. Saat itu juga, cahaya putih keabuan berubah menjadi gumpalan energi seukuran kepala manusia, meluncur cepat ke arah Wahna. Merasakan kekuatan destruktif yang mengunci ruang geraknya, Wahna merentangkan kedua tangan dengan gerakan aneh dan lembut. Cermin semesta. Memekikan itu di benak, Wahna memejamkan mata, seolah pasrah menerima serangan begitu saja. Melihat perilaku lawan yang aneh terhadap serangan pamungkasnya, murid terkuat itu mengerutkan kening dengan curiga. Namun tiba-tiba, matanya melebar seolah melihat kuntilanak tak berbusana. Betapa tidak, gumpalan energi serangan pamungkas yang diluncurkan kini melaju ke arahnya dengan kecepatan lebih cepat. Boom! Suara ledakan terdengar keras menggelegar. Murid terkuat itu terlempar dengan darah menyembur dari mulut, menjerit dalam lajunya. Air! Gelombang kejut yang tercipta menembak ke segala arah. Pepohonan berukuran kecil di sekitar pecah dengan banyak retakan. Terkapar di semak belukar, murid terkuat itu memuntahkan darah berulang-ulang. Tewas dengan sorot mata penuh kengerian. Tidak menunda, Wahna menghilang dari tempatnya, muncul di sisi kedua murid senior yang tersisa. Tidak ada kesempatan bereaksi bagi kedua murid senior itu. Selain terluka parah akibat serangan mereka sendiri, Wahna sudah mengayunkan pedang, memenggal seketika, memaksa keduanya untuk pensiun bernapas. Membalikkan badan, Wahna menebaskan pedangnya ke udara kosong. Dua bilah cahaya merah tercipta, mengunci sasaran, melaju cepat ke arah dua sosok monster yang hendak menerjang. Buk! Buk! Dua suara jatuh terdengar seiring dua kepala monster terpenggal. Mati. Itulah satu-satunya kata yang mewakili kondisi kedua monster saat ini. Sistem. Ting. Selamat, Tuan. Teknik tinju bumi telah naik tingkat. Level saat ini adalah 2/20. Sistem. Ting. Selamat, Tuan. Teknik pedang surgawi telah naik tingkat. Level saat ini adalah 4/10. Sistem. Ting. Selamat, Tuan. Teknik cermin semesta telah naik tingkat. Level saat ini adalah 1/10. Sistem. Ting. Selamat, Tuan. Tuan mendapatkan 1 kupon undian. Sistem. Ting. Selamat, Tuan. Poin pengalaman telah memenuhi syarat untuk menerobos ke tingkat selanjutnya. Silakan tekan tanda tambah untuk melanjutkan proses. Seiring serangkaian notifikasi sistem yang berdering di benaknya, Wahna melucuti seluruh mayat dari senjata dan benda berharga. Demikian pula dengan banyak tubuh monster yang tergeletak, Wahna memindahkannya ke ruang penyimpanan sistem. Melihat sekeliling sebentar, Wahna melompat ke udara, bertengger di atas ketinggian pohon. Berpikir sejenak sambil melihat ke arah timur. Ia menghilang dari tempatnya. Akademi Buana Raya. 2 minggu berlalu, Patek dan kawan-kawan telah pulih dari luka-luka yang diderita. Hingga saat ini, mereka masih sulit untuk percaya bahwa bocah yang masih terlihat hijau itu sangat kuat sekaligus kejam. Wahna seperti sesosok iblis kecil, tidak mengenal belas kasihan sama sekali. Meski mereka telah memohon hingga menangis, tetap saja mereka dihajar sampai babak belur, banyak tulang retak-retak, bersimbah darah tidak sadarkan diri. Patek mengatupkan gigi, sorot matanya menyimpan dendam, berkata dengan geram. Sialan, jika aku tahu dia sekuat itu, maka aku tidak akan gegabah dengan menantangnya secara langsung. Celeng merespon dengan polosnya. Senior, bukankah aku sudah mengatakan padamu bahwa bocah itu sangat kuat? Apa kau ingin kuretakkan kepalamu? Hah! Patek menyalak seketika, menghardi kesal. Aku juga sudah tahu. Celeng tertegun, ada tanya tergambar di kepalanya. Apa yang salah? Bukankah aku mengatakan yang sebenarnya? Di sebelah, Bokna menghela napas panjang, menoleh dan berkata, seharusnya kalian mencariku sebelum bertindak. Aku tidak tahu kultivasinya berada pada tingkat apa. Tapi yang jelas, bocah itu memang sangat kuat. Aku sudah mengalaminya sendiri, tulang rusukku dibuat retak oleh 1 pukulan ringan darinya. Imbu Bokna sedikit bergidik ketika mengingat bagaimana dirinya dikirim terbang dengan 1 pukulan malas. Patek termenung sejenak, tidak menyangkal apa yang dikatakan Bokna. Kemudian berkata, yang aku heran, kenapa ada murid sekuat itu masih di pelataran luar? Bukankah seharusnya dia masuk ke pelataran dalam? Jika dia tidak mengajukan perpindahan ke balai administrasi, dia akan tetap di pelataran semula. Senior, sahut Celeng menegaskan. Bokna mengingatkan sekaligus memberi peringatan. Saranku, jangan melanjutkan masalah ini. Aku merasa bocah itu tidak sesederhana kelihatannya. Apakah kamu tahu Tuan Putri? Imbu Bokna bertanya, lalu berkata setelah menarik napas. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa bocah itu adalah kekasih Tuan Putri. Apa? Kekasih Tuan Putri? Sergah Patek sangat terkejut, tetap menolak untuk percaya. Mustahil. Yang aku tahu, Tuan Putri tidak pernah dekat dengan pemuda manapun. Tuan muda Letai yang berasal dari keluarga seorang menteri kerajaan, sangat kesulitan mendekati Tuan Putri. Imbu Patek membantah pernyataan Bokna. Bokna kembali mengingatkan sebelum berlalu pergi. Yang jelas, aku tidak akan lagi membantu atau ikut campur dengan urusanmu. Setidaknya aku sudah mengingatkanmu. Patek. Patek mengangkat ringan kedua bahunya sebagai tanggapan, tidak peduli dengan apa yang dikatakan Bokna. Jika tidak ada lagi uang sewa dari murid pelataran luar, bagaimana kita bisa membeli pil dan elixir, senior? Keluh Celeng dengan suara lirih. Patek berpikir, mengelus dagunya yang tidak berjenggot, dengan ekspresi serius berkata, kita harus mencari cara untuk menyingkirkan bocah itu. Di rumah bambu kediaman Tetua Pon, Dayu baru saja keluar dari pelatihan tertutupnya. Ekspresinya tampak sangat bahagia. Dia berhasil melewati masa-masa kritis dalam kultivasi. Berada pada tahap penyempurnaan Ki tingkat ke-9 puncak, adalah masa sulit bagi Dayu untuk menembus tahapan selanjutnya. Jika gagal menerobos, maka akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Tapi itu tidak terjadi, Dayu berhasil melewatinya. Kini Dayu berada pada tahap penyempurnaan roh tingkat pertama. Dan bukan tingkat pertama biasa,
melainkan langsung melompat ke tingkat pertama puncak. Dan tidak dapat dipungkiri, keberhasilan Dayu adalah berkat elixir langka pemberian Wahna tempo hari. Memasuki halaman rumah bambu, Tetua Pon langsung bertanya begitu melihat Dayu. Kamu sudah keluar? Seiring Dayu mengangguk, Tetua Pon berseru. Kultivasimu, kamu sudah mencapai tingkat puncak. Luar biasa. Kamu menembus 4 tingkatan kecil sekaligus. Dayu tersenyum cerah. Ini berkat Wahna, guru. Dia memberiku elixir bunga awan merah sebelum pergi mengambil misi. Bunga awan merah? Bocah itu memberimu bunga awan merah? Ulang Tetua Pon. Matanya langsung membelalak lebar. Dayu mengangguk, melangkah ke halaman terbuka, merentangkan kedua tangan ke samping, sambil menghirup udara segar. Dia berkata bahagia. Akhirnya, aku berada di tahap penyempurnaan roh. Guru. Seakan tidak peduli dengan kebahagiaan muridnya, Tetua Pon mendecakkan lidah, menggerutu dalam tanya. Dari mana bocah ini mendapat elixir langka seperti itu? Sika, benar-benar penuh dengan rahasia. Di salah kediaman pelataran khusus, Letoy sedang mondar-mandir menunggu kedatangan kaki tangannya. Kekesalan berubah menjadi kemarahan. Peristiwa yang menimpanya di pinggiran hutan pegunungan Kubrem adalah memalukan sekaligus penghinaan baginya. Melihat Jabrik di ujung pintu, Letoy langsung bertanya. Bagaimana? Apakah bocah itu sudah datang? Belum, senior. Sahut Jabrik menggelengkan kepala, mengutuk kemudian. Semoga dia mati ditelan monster. Duduk di kursi bambu, Letoy berkata dengan gigi terkatuk. 1 minggu lagi, pertandingan antar murid akan dimulai. Jika bocah itu kembali, aku ingin sekali mematahkan tangan dan kakinya. Pegunungan Kubrem. Sementara Letoy masih mendendam, Wahna sedang memantau sekelompok murid Akademi Seribu Langit. Selama 2 minggu terakhir, Wahna terus bergerak ke arah timur. Sayangnya, dia tidak menemukan banyak monster pada level yang diinginkan. Kebanyakan monster yang dijumpai, rata-rata setara tahap penyempurnaan Ki dan tahap penyempurnaan roh tingkat rendah. Selain tidak memacu poin pengalamannya, harga jualnya juga terbilang rendah. Ada begitu banyak tanaman obat yang Wahna kumpulkan. Beberapa di antaranya, bahkan masuk dalam kategori sangat langka. Berada di atas ketinggian pohon, Wahna memperhatikan sekelompok murid yang sedang beristirahat di area sekitar. Murid-murid itu tidak berada pada tempat yang sama, melainkan terpisah jarak dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Menyebar, setidaknya 2-5 orang dalam satu kelompok kecil. Sebagai antisipasi, untuk mengetahui gambaran umum area sekitar, Wahna menyebarkan indera spiritualnya. Hingga radius 20-an kilometer, tidak terdeteksi adanya satu atau sekelompok keberadaan manusia. Dan Wahna mulai beraksi. Dari sudut pandang Wahna, 100-an meter di arah barat Da'a, 2 orang pria tampak berjalan santai ke arah timur. Mereka menuju sekawanan monster yang telah terikat. 10-an meter di depan keduanya, menandakan bahwa monster-monster itu adalah hasil tangkapan mereka sebelumnya. Tidak ada yang istimewa dari sekawanan monster itu. Hanya monster berlevel rendah. Sebagian seperti kudanil berkepala serigala, dan kebanyakan serupa babi hutan bermotif zebra. Wahna memadatkan embun dari sekitarnya, melapisi dengan energi mental, berbentuk bulat seukuran bola tenis. Ingin mengetahui reaksi yang dihasilkan, Wahna menyuntikkan racun monster Kolomongo. Racun yang diperolehnya dari hutan kematian. Dengan sangat hati-hati, bola embun digerakkan melalui pikiran, menuju ke arah 2 orang murid yang sedang menghampiri kawanan monster tangkapan mereka. Ketika posisi bola embun berada tepat di atas kedua murid itu, Wahna meledakkan lapisan energi mental yang membungkus. Bau apa ini? Kenapa wangi sekali? Cetus salah seorang murid, ujung hidungnya sedikit mengernyit, menoleh ke kiri dan ke kanan, berusaha mencari sumber aroma. Tidak berbeda dengan satu murid yang lain, mengedarkan pandangannya, bahkan mencium beberapa bagian tangannya sendiri. Wangi sekali. Tiba-tiba, kedua pria itu terdiam mematung, merasakan sesuatu yang ambigu, antara gerah dan hasrat yang meninggi, datang di saat yang sama dari kedalaman tubuh. Kedua murid itu mulai berkeringat, menundukkan kepala, melihat ke arah selangkangan diri sendiri, yang kini tampak sudah menonjol ke depan, berkedut-kedut, dan semakin memaksa diri untuk keluar dari balik celana. Aku tidak bisa menahannya. Aku tidak bisa menahannya. Harus sekarang. Pokoknya sekarang. Seiring kalimat yang terlontar, kedua orang murid itu bergegas, berlari ke arah beberapa monster yang telah terikat, melampiaskan hasrat diri menggelora tiada tertahan. Menyaksikan ini, Wahna terpana dengan mulut menganga. Sungguh sangat tidak disangka olehnya, bahwa efek dari racun monster Kolomongo alias laba-laba, begitu sangat mengerikan menurutnya. Betapa tidak, kedua murid yang terinfeksi racun itu, langsung menurunkan celana, meraih bagian belakang salah satu monster betina, memperkosanya tanpa menunda. Dan lebih anehnya lagi, kedua murid itu terlihat sangat menikmati, tanpa ada rasa malu sedikit pun. Mendengar rintihan aneh dari monster tangkapan mereka, beberapa orang murid bergegas menuju tempat di mana mereka mengikatnya. Begitu tiba di tempat tujuan, para murid itu terkejut bukan kepala. Adegan yang mereka saksikan, benar-benar di luar imajinasi nenek moyang. Di depan mata semua orang, kedua teman mereka sedang bercinta. Dilakukan di tempat terbuka, dan bukan dengan sesama manusia, tapi dengan 2 monster betina. Satu pria memilih monster seperti babi hutan ala zebra. Yang lain lagi menjatuhkan selera pada monster kudanil berkepala serigala. Dan yang membuat semua murid kehilangan nalar, rintihan kedua monster betina itu berubah liar. Lirih melengking, terkesan menikmati. Kia membangkitkan gairah ganas kedua rekan mereka. Kalian sakit? Kalian gila? Tidak waras? Pekik para murid menatap ngeri. Sementara itu, di atas ketinggian pohon, Wahna tidak bisa menahan tawa. Awalnya hanya ingin melakukan uji coba. Namun siapa disangka, ternyata efeknya lebih ganas dari sakit jiwa. Jika aku gunakan untuk murid perempuan di akademi. Bisa kram burungku, batin Wahna tersenyum mesum. Kenapa aku berpikiran kotor begini? Wahna, sadarlah. Jangan melakukan hal yang tidak baik seperti itu. Batin Wahna menegur dirinya sendiri, tapi berpikir konyol kemudian, kecuali kepepet.
Tidak butuh waktu lama, tempat kejadian perkara rintihan monster betina dipenuhi oleh para murid yang berdatangan. Melihat situasi ini, Wahna tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dia mengalihkan sasaran, tertuju pada kelompok murid yang terpisah dari pandangan kelompok yang lain. Memadatkan embun seukuran bola voli, menyuntikkan racun monster keledu. Wahna menggerakkannya perlahan-lahan, menyasar para murid yang masih beristirahat. Seolah waktu berhenti, sekelompok murid yang terinfeksi tidak bisa bergerak maupun bersuara. Hanya gerakan bola mata yang dibiarkan bebas. Mengingat waktu dari efek racun monster keledu hanya 10 detik, Wahna menjentikan jari, melubangi setiap dahi para murid yang telah dipaksa membeku bisu. Buk, buk, buk. Suara jatuh teredam terdengar beruntun. 5 orang tewas dengan dahi berlubang. Wahna terus mengulangi aksinya, hingga 15 orang murid jatuh tak bernyawa. Namun tiba-tiba, seorang murid kembali dari tempat kejadian rintihan monster betina. Melihat teman-temannya tergeletak, murid itu kencang. Ada serangan, ada serangan. Refleks, semua murid yang mendengar menghunus senjata, mengambil sikap siaga, pandangan setiap mata menjadi waspada. Dan tentu saja, kecuali 2 orang murid di tempat kawanan monster yang terikat. Mereka tetap berpacu dalam birahi yang masih membara. Secara perlahan, Wahna mendarat dari ketinggian pohon. Menyunggingkan senyum khasnya, menampilkan deretan gigi. Kamu, bukankah kamu Dalmin? Serga seorang murid terkejut. Sosok yang baru mendarat itu tidak lain adalah murid Akademi Seribu Langit, satu dari sekian banyak yang dinyatakan hilang. Seorang murid yang lain menunjuk jari dengan marah. Kenapa kamu menyerang kami? Hah, kamu membunuh murid-murid dari akademimu sendiri. Pengkhianat. Wahna tidak menjawab. Ia tetap menyunggingkan senyum. Tapi di saat berikutnya, begitu sebilah pedang tergenggam di tangan kanan, Wahna menghilang. Kling! Muncul dari kehampaan. Wahna menyerang, menebaskan pedangnya, menjatuhkan banyak kepala yang terlepas dari badan. Dengan serangan mendadak dan gerak cepat, sekelompok murid itu kelabakan. Mereka benar-benar kehilangan reaksi untuk menghindar. Wahna tidak berhenti sejenak pun, terus bergerak tidak menentu, menyasar setiap murid tanpa bisa diprediksi. Dalam waktu yang sangat singkat, sekelompok murid Akademi Seribu Langit telah dianulir dari kehidupan. Menyisakan 2 orang murid, siapa lagi jika bukan 2 pria yang masih asyik dengan monster cantiknya. Wahna menghampiri kedua murid, yang saat ini sedang menggoyang bokong monster betina. Tanpa lagi bertanya apapun, keduanya dipenggal seketika, termasuk 2 monster yang dijadikan pelampiasan hasrat. Melucuti dan memusnahkan semua mayat, Wahna melepaskan kawanan monster yang terikat. Baginya, level monster terlalu rendah, tidak bernilai pada poin pengalamannya. Mengedarkan pandangannya sesaat, Wahna melompat ke udara, berdiri di atas ketinggian pohon. Mengingat informasi yang diperoleh dari Bancur, Wahna sangat penasaran dengan danau yang disebut berada di area terlarang itu. Dengan selalu waspada, Wahna terus bergerak ke arah timur. Dan semakin ke timur, semakin tebal pula energi yang tersebar di udara. Dalam beberapa kilometer kemudian, monster-monster di sekitarnya memiliki level yang cukup tinggi. Rata-rata setara dengan tahap penyempurnaan roh dan tahap prajurit alam. Berhenti pada ketinggian pohon tertentu. Pandangan Wahna tertuju ke satu titik. Namun indera spiritualnya tidak mendeteksi hal yang aneh, terlebih dengan keberadaan danau yang disebutkan Mata Dewa. Begitu visinya aktif dengan teknik Mata Dewa, di kejauhan yang jauh, sebuah danau yang luas berwarna biru gelap terlihat jelas oleh Wahna. Sistem. Ting. Selamat, Tuan. Teknik Mata Dewa telah naik tingkat. Level saat ini adalah 5/10. Sistem memang yang terbaik, gumam hati Wahna tersenyum cerah. Dari satu pohon ke pohon yang lain, Wahna bergerak mendekat, semakin menutup jarak dengan danau misterius itu. Kewaspadaan Wahna benar-benar berada di level tertinggi. Monster-monster yang berkeliaran memiliki kekuatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan ada yang setara dengan tahap Kaisar Alam. Bab ke-58. Pada titik 1 km dari tempat tujuan, Wahna memperhatikan area sekitar danau dengan sangat seksama. Alangkah terkejutnya Wahna kemudian. Dia melihat ada begitu banyak jenis monster berlevel tinggi, tersebar di seluruh area tepi danau. Bahkan terlihat jelas oleh mata, beberapa burung raksasa dengan kekuatan setara Kaisar Alam tingkat menengah, terbang mondar-mandir di atas danau. Seolah-olah, kawanan monster yang mengerikan itu adalah prajurit penjaga bagi danau berair biru gelap. Keberadaan monster dengan kekuatan tingkat tinggi ini, senada dengan tingkat ketebalan energi di sekitar danau. Wahna mendeteksinya mencapai 2 kali lipat dibanding area lainnya. Terbesit tanya di benak Wahna, apa sebenarnya danau ini? Dengan ketebalan energi yang berlipat, jelas kekuatan monster-monster ini sangat tinggi. Pantas saja di sini disebut area terlarang. Baru mendekat saja, pasti sudah merasakan penindasan aura yang menekan, pikir Wahna, berasumsi atas sebutan area terlarang oleh banyak orang. Berdasarkan visi Wahna, danau itu tidak seluas yang dikatakan orang-orang. Bentuknya nyaris melingkar, kira-kira seluas 2 kali lapangan sepak bola. Tidak hanya kawanan monster berlevel tinggi, di sekeliling danau juga banyak ditumbuhi berbagai jenis tanaman obat. Meskipun tidak termasuk langka, sebagian besar tanaman obat itu sangat sulit didapatkan. Mengalihkan perhatiannya ke tengah danau, dengan teknik Mata Dewa, visi Wahna menelusuri kedalaman danau hingga dasarnya. Sesuai visinya, di dasar danau terdapat beberapa bongkahan batu berukuran besar, bebatuan yang sama dengan danau-danau lainnya. Tapi ada sebongkah batu yang sedikit berbeda, di mana salah satu sisinya cenderung datar secara vertikal, seolah telah diiris dengan rapi. Dan yang membuat Wahna merasa takjub, di bagian batu yang datar tersebut, tidak ada hewan atau sejenis monster yang mampu mendekati. Seolah-olah ada dinding yang menghalangi. Dengan indera spiritual, Wahna menghitung jarak antara dirinya dengan posisi batu yang cenderung berbeda itu. Kening Wahna berkerut di saat berikutnya. Dia bertanya di benak, sistem, aku tidak bisa merasakan sesuatu di dalam danau ini. Kenapa indera spiritual seperti tidak berfungsi? Sistem, ting, terdapat formasi array penghalang persepsi tingkat tinggi, Tuan. Formasi array itu terletak di seluruh permukaan danau. Sistem, ting,
Terdapat pula formasi area pertahanan tingkat tinggi, juga menutupi seluruh permukaan danau. Oh, pantas saja tidak ada dedaunan di atas permukaan danau. Pikir Wahna menanggapi, tapi bertanya kemudian, kenapa aku tidak bisa melihat formasi area itu? Sistem. Ting. Hal itu disebabkan oleh level keahlian Tuan yang masih terlalu rendah. Wahna menghela napas dalam desah. Bertekad di benak, sepertinya aku harus sering berlatih keahlian ini. Fokus pada posisi batu aneh di dasar danau. Wahna menghilang kemudian. Kling. Muncul tepat di depan batu yang sisinya datar vertikal. Wahna dibuat terpana dalam sesaat. Bahwa, di tempat dirinya berdiri saat ini, tidak ada air sama sekali. Seolah ada dinding tak kasat mata, menjadi pemisah antara sisi datar batu dengan air danau. Menciptakan ruang tersendiri. Ukurannya sama persis dengan luas sisi datar vertikal batu. Di dalam ruang tersendiri ini, Wahna seakan berada di dalam akuarium raksasa. Lengkap dengan berbagai tanaman, hewan, dan monster air yang tak terhitung jumlahnya. Wahna tersenyum tiba-tiba, pikiran konyol muncul begitu saja. Jika ini di bumi, aku bisa membuka tempat wisata baru. Wahna membalikkan badan kemudian, memperhatikan dinding batu di hadapannya dengan seksama. Terdapat sebuah relief tenggelam berbentuk cetakan telapak tangan, terletak di tepi kanan dinding batu. Begitu Wahna meletakkan telapak tangannya pada relief tenggelam itu, ukurannya benar-benar pas dengan telapak tangannya sendiri. Melihat ini, Wahna menaikkan salah satu alisnya penuh tanya. Namun setelah menunggu beberapa napas, tidak ada yang terjadi. Mengingat kembali ketika memasuki ruang batu di hutan kematian, Wahna segera mengalirkan setitik energi api chaos ke telapak tangannya. Dan tiba-tiba, dinding batu bergetar teredam, bergeser ke kanan di saat berikutnya, menampilkan lubang seukuran pintu. Tanpa berani melonggarkan kewaspadaannya, Wahna melangkah maju, masuk lubang batu dengan hati-hati. Begitu satu langkah melewati pintu, dinding batu bergetar ulang, menutup kembali dengan sendirinya. Di dalam ruang batu, Wahna berada di sebuah ruangan kecil yang kosong. Kira-kira berukuran 2 kali 4 meter, terdapat sebuah pintu tertutup di setiap dindingnya. Pun sama seperti pada dinding batu di luar ruangan. Di setiap tepi kanan pintu, terdapat relief tenggelam berbentuk cetakan telapak tangan. Melangkah ke dinding sebelah kanan, Wahna meletakkan telapak tangannya pada relief tenggelam itu. Tidak lupa mengalirkan energi api chaos ke telapak tangannya. Pintu pun bergetar, bergeser ke kanan kemudian. Aroma tanaman obat yang segar langsung merasuk ke hidung Wahna. Tidak bisa tidak, Wahna kembali terpana begitu kakinya melangkah masuk. Dirinya berada di ruangan yang sangat luas, seolah berdiri di tepi stadion bola berskala internasional, bahkan lebih besar. Seluruh ruangan ditumbuhi tanaman obat, bermacam jenis dan tidak ditemukan di daratan limbah. Dan dipastikan sangat langka. Seluruh tanaman obat itu tertata rapi, lurus memanjang. Terbagi menjadi banyak baris, terpaut jarak 1,5 meter untuk setiap barisnya. Rasa takjub dan kekaguman Wahna belum berhenti. Ruangan besar itu dikelilingi oleh formasi area pengumpul energi, menciptakan ketebalan energi hingga 20 kali lipat. Bagi orang lain, ruangan ini adalah tempat berkultivasi terbaik di seluruh daratan. Dalam setahun saja, eksistensi tahap prajurit alam mampu menembus satu tingkatan yang lebih tinggi. Tapi bagi seorang Wahna, ketebalan energi ruangan ini hanyalah 0,0 sekian poin pengalaman. Nilainya lebih besar ketika dia membunuh 10 ekor monster, yang setidaknya setara dengan tahap prajurit alam tingkat tinggi. Berkultivasi di ruangan ini, hingga pantat Wahna berakar menembus bumi, belum tentu dia menerobos satu tingkat. Wahna mulai melangkahkan kaki, mengikuti salah satu jalan setapak. Jalan yang merupakan jarak dari setiap baris tanaman obat yang tumbuh subur. Jika diibaratkan, jalan setapak itu nyaris serupa dengan parit pada kebun semangka atau melon. Sambil terus melangkah, Wahna mengedarkan pandangannya dengan tatapan takjub. Siapa yang menanam tanaman obat langka sebanyak ini? Luar biasa. Tapi kemudian, begitu mengingat tanaman obat di dalam ruang batu hutan kematian, yang mana telah dipanen habis olehnya, Wahna merasa bersalah. Seharusnya aku tidak mengambil semua tanaman obat itu. Setidaknya akan terus lestari. Semoga ada biji atau bibit yang tertinggal, sesal Wahna di dalam hati. Wahna hanya mengambil beberapa dari berbagai jenis tanaman obat. Meskipun setiap jenisnya ada ribuan, tapi Wahna sengaja tidak mengambil semuanya. Suatu saat ia akan kembali jika membutuhkannya. Dengan pemikiran ini, maka tanaman obat akan terus berkembang biak dan tidak punah. Sekitar 1 jam Wahna memanen beberapa tanaman obat. Ia keluar dari ruangan tanaman itu. Pada titik ini, terdapat 2 pintu yang belum terbuka. Dan dari sudut pandang Wahna saat ini, 1 pintu berada di sebelah kanan, 1 pintu yang lain berada tepat di hadapannya. Sama seperti sebelumnya, Wahna meletakkan telapak tangannya pada relief tenggelam di tepi kanan pintu. Begitu pintu terbuka, bukan aroma tanaman obat yang membuat Wahna terkesima, melainkan jutaan pil berbagai fungsi dan kegunaan, menggunung di depan mata. Setiap jenis pil diletakkan pada tabung transparan berukuran besar, kira-kira setinggi 4 meter dan lebar 3 meter. Wahna mengambil salah satu pil, dan meminta sistem untuk menganalisisnya. Sistem. Ting. Pil pemulihan bintang 11. Atau disebut pil pemulihan immortal bintang pertama. Sistem. Ting. Pil ini berfungsi untuk memulihkan diri, baik disebabkan oleh cedera maupun menurunnya vitalitas. Sistem. Ting. Untuk informasi selengkapnya, silakan Tuan membaca deskripsi pil pemulihan immortal bintang pertama. Setelah beberapa kali menganalisis jenis pil, kebanyakan pil yang ada di ruangan itu berada pada bintang 11 hingga bintang 20. Terbesit sebuah tanya di benak Wahna, selain tentang asal-usul dari jutaan pil ini, alias dari nama setiap pil yang dianalisisnya, menandakan bahwa pil seperti ini bukan untuk dikonsumsi oleh sembarang kekuatan. Namun Wahna menyimpan itu semua untuk sementara. Dia harus memindahkan jutaan pil itu terlebih dahulu. Sistem, tingkatkan ruang penyimpanan menjadi 5 kali lipat. Pinta Wahna di benak. Sistem. Ting. Peningkatan kapasitas ruang penyimpanan sistem hingga 5 kali lipat, segera diproses. Sistem. Ting. Selamat, Tuan. Kapasitas ruang penyimpanan sistem berhasil ditingkatkan menjadi 50.000 meter kubik.
Sistem. Ting. Poin sistem berkurang 2 miliar. Poin sistem yang tersedia adalah 2,599 miliar. Tidak lagi menunda, Wahna memindahkan tabung transparan itu ke dalam ruang penyimpanan sistem. Ketika ruangan itu kosong, Wahna merasa dirinya berada di tengah lapangan bola, lengkap dengan formasi area pertahanan yang melapisi seluruh bagian dinding. Sambil mengangguk kecil beberapa kali, Wahna berkata di dalam hati, tempat ini sangat luas. Bahkan 2 kali lebih luas dari lapangan sepak bola. Cocok untuk buka pasar malam di sini. Ah, kenapa otakku jadi konyol? Wahna tersenyum lucu atas pikirannya sendiri. Keluar dari ruangan besar itu, Wahna menuju pintu terakhir. Pun masih sama. Wahna membuka pintu dengan telapak tangannya. Ketika pintu terbuka, Wahna mendapati ruangan di hadapannya tergolong kecil. Mungkin sekitar 6 kali 8 meter. Tepat di titik tengah ruangan, terdapat sebuah pilar batu setinggi pinggang. Bentuknya cenderung silinder. Ujung tertingginya selebar 1 lengan. Di atas pilar batu itu, tergeletak sebuah tungku kusam dengan warna keemasan. Terlihat deretan aksara aneh, tertulis jelas pada bidang tengah bagian luar tungku. Wahna mendekat, keningnya berkerut ketika melihat rangkaian aksara pada bidang tungku. Masih segar dalam ingatannya. Dia pernah melihatnya di lain tempat. Deretan aksara itu sama dengan aksara di bawah sebuah patung. Patung yang serupa dengan sosok Wahna. Patung yang berada di kedalaman ruang batu. Hutan kematian. Ulas asih, baca Wahna di dalam hati, dan itu merupakan kalimat yang sama. Kalimat yang terletak di bawah patung serupa dirinya. Wahna kemudian berpikir, apakah ruang ini ada kaitannya dengan ruang batu di hutan kematian? Cara membuka pintu sama. Jenis aksara dan kalimat juga sama. Apa ini milik satu orang? Termenung tanpa mengalihkan tatapannya, Wahna kembali membatin. Sistem pernah menyebutkan bahwa api chaos hanya memilih tuan yang dikehendakinya. Berarti, entahlah. Beralih mengamati tungku kusam, Wahna meminta sistem untuk menganalisisnya. Sistem. Ting. Tungku alkemis tingkat surgawi. Berfungsi sebagai media pembuatan pil dengan tingkat kesuksesan 90%. Mendengar informasi dari sistem, Wahna tersenyum tipis. Di toko sistem justru tingkat legendaris. Kendati demikian, Wahna tetap menyimpan tungku alkemis itu. Namun ketika hendak menyimpannya, ia melihat sebuah kotak di dalam tungku. Kotak itu seukuran kotak sepatu, berwarna coklat kehitaman, pun kusam. Sepertinya terbuat dari kayu yang sangat berkualitas dan sekaligus aneh. Dikatakan aneh, kotak itu memancarkan aura tipis, terkesan mengandung energi kehidupan. Tapi jelas bukan menurut indera spiritual Wahna. Meraih kotak kayu, Wahna memandanginya seraya bertanya di benak. Terbuat dari kayu apa ini? Sistem. Ting. Kayu jiwa. Merupakan kayu dari pohon jiwa, dapat menyimpan apapun dalam kurun waktu hingga jutaan tahun tanpa mengalami kerusakan. Pohon jiwa. Ulang Wahna di benak, lantas membuka kotak kayu di tangannya. Sebuah buku setebal 1 jari, tampak tergeletak di dalam kotak. Ukurannya nyaris presisi dengan ruang wadahnya, pun berwarna sama dengan warna kotak kayu. Begitu Wahna meraih dan mengambilnya, buku itu berubah ukuran secara tiba-tiba, membesar dan menebal, refleks terjatuh dari tangan Wahna. Melihat ketebalan buku di hadapannya, Wahna benar-benar dibuat tercengang. Betapa ia tidak terkejut, ketebalan buku mencapai pahanya, ukurannya berubah menjadi 1 kali 2 meter. Tersadar dari tatapan terpanamnya, Wahna menyentuh sampul buku raksasa itu, bermaksud untuk membukanya. Sistem. Ting. Terdeteksi teknik alkimia. Sebuah pengetahuan tentang pembuatan pil, dari tingkat terendah hingga tingkat tertinggi. Apakah Tuan akan mempelajarinya? Wahna menjawab tanpa ragu. Ya. Saat itu juga, cahaya keemasan menyelimuti seluruh bagian buku. Bergerak sedikit lebih tinggi, berkumpul menjadi satu, membentuk bola cahaya keemasan seukuran kepala manusia. Sedikit demi sedikit, bola cahaya itu menyusut, hingga mengecil seukuran kelereng. Dan seketika di saat berikutnya, cahaya itu melesat dan merasuk ke dalam tubuh Wahna melalui dahi, tepatnya di antara kedua alis. Wahna merasakan aliran energi hangat di seluruh tubuhnya, datang bersama jutaan pengetahuan tentang alkimia di saat yang sama. Sesaat setelah proses itu, Wahna terkesima dengan berbagai informasi yang masuk ke dalam kepalanya. Tidak dipungkiri, Wahna berdecak kagum. Pantas saja, seorang alkemis itu sangat dihormati. Pengetahuan tentang alkimia memang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Sekalipun orang itu sangat kuat, belum tentu bisa mengikuti pengetahuan ini, walau hanya setitik. Luar biasa. Imbuh Wahna dalam gumamnya. Menatap buku super besar di hadapannya, Wahna tidak bisa tidak bertanya. Sistem, bagaimana aku memasukkan buku ini kembali ke dalam kotak? Sistem. Ting. Teteskan darah Tuan pada kotak kayu. Kotak itu akan mengikuti perintah Tuan, dan tidak akan pernah bisa dimiliki oleh orang lain, sekalipun telah berpindah tangan. Wahna mengikuti arahan sistem, meneteskan darahnya pada kotak kayu. Dan benar aja, ia dapat merasakan adanya hubungan antara dirinya sendiri dengan kotak ajaib itu. Melalui pikirannya, Wahna memasukkan buku ekstra besar itu ke dalam wadahnya. Melihat ke sekeliling ruangan, Wahna melihat 13 botol giok berwarna putih, tergeletak di atas meja batu, tepat pada arah pandang sebelah kanan. Menghampiri meja batu, terdapat 5 botol giok yang kondisinya tidak kosong. Wahna membuka kelimanya, dan menemukan sebutir pil pada setiap botol. Kelima pil itu serupa, baik ukuran, bentuk, maupun aromanya. Wahna meminta sistem untuk menganalisisnya. Sistem. Ting. Pil munggah immortal bintang ke-20. Bagi eksistensi di bawah tahap Immortal Saint, pil ini dapat meningkatkan kultivasi hingga 2 tingkat lebih tinggi. Sistem. Ting. Bagi eksistensi di antara tahap Immortal Saint dan tahap Immortal Holy Tyrant, pil ini dapat meningkatkan kultivasi hingga 1 tingkat lebih tinggi. Sistem. Ting. Pil ini tidak dianjurkan untuk diserap oleh eksistensi di bawah tahap setengah Immortal, terkecuali Tuan yang memiliki tubuh kekosongan. Mendengar hasil analisis sistem, Wahna tertegun sejenak. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa ada seseorang yang memiliki membuat pil seperti ini. Tapi dari serangkaian penjelasan sistem itu, Wahna juga agak bingung.
Banyak istilah asing yang tidak dikenalnya. Sistem, apa itu tahap immortal? Kenapa aku tidak mengenalnya sama sekali? Tanya Wahna dengan penasaran. Sistem, Ting. Sistem tidak memenuhi syarat untuk memberikan informasi. Dikarenakan Tuan belum memenuhi syarat untuk menerima informasi. Sialan kau, sistem. Aku tahu kamu ingin mengatakan bahwa aku masih terlalu lemah. Gerutu Wahna cemberut. Dia tahu makna di balik jawaban sistem yang cenderung berkelit itu. Fokus kembali pada pil di tangannya, Wahna menelan sebutir. Dan saat itu juga diserap oleh tubuhnya dengan kecepatan gila. Sistem, Ting. Selamat, Tuan. Poin pengalaman telah memenuhi syarat untuk melakukan terobosan ke tingkat selanjutnya. Silakan tekan tombol tambah untuk melanjutkan proses. Sistem, Ting. Selamat, Tuan. Poin pengalaman telah memenuhi syarat untuk melakukan terobosan ke tingkat selanjutnya. Silakan tekan tombol tambah untuk melanjutkan proses. Sistem, Ting. Selamat, Tuan. Poin pengalaman telah memenuhi syarat untuk melakukan terobosan ke tingkat selanjutnya. Silakan tekan tombol tambah untuk melanjutkan proses. Mendengar 3 kali notifikasi sistem tentang poin pengalamannya, Wahna membeku diam di tempatnya. Jika aku tingkatkan semua kultivasi, bukankah aku naik 4 tingkat sekaligus? Gumam Wahna masih terkejut, tapi tersenyum lucu kemudian. Wah, tetua pon bisa muntah darah, kalau begini. Hahaha. Sepertinya aku harus istirahat sebentar di sini. Ucap Wahna lirih sambil melihat ke sekeliling. Duduk di atas batu datar seperti dipan, ia mulai menyandarkan punggungnya pada dinding ruangan. Kota Ragane. Di sebuah restoran, banyak pengunjung yang berbincang pada topik yang sama. Kota Ragane tercinta mereka mengalami perubahan, terutama terhadap salah satu keluarga dari kalangan bawah. Keluarga Rahmu yang sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Bahkan penjaga gerbangnya adalah ahli tingkat tinggi. Kata seorang wanita parubaya, berbicara kepada putranya di meja yang sama. Wanita parubaya itu melanjutkan sembari menatap putranya. Chong, kamu harus berhubungan baik dengan generasi muda mereka. Jangan mencari masalah yang bukan-bukan. Iya, Bu. Mereka sangat ramah. Angguk Hachong, putra wanita parubaya itu. Seorang remaja usia 19 tahun. Wanita parubaya itu mengerutkan kening, bertanya penasaran. Kamu mengenal generasi muda mereka? Maaf, tidak, Bu. Jawab Hachong apa adanya, ekspresinya polos dan setulus hati. Mendengar jawaban putranya, mata wanita itu langsung melotot, menghardi kesal. Jika kamu tidak mengenal mereka, bagaimana kamu tahu mereka ramah? Hah? Lalu, apakah ibu mengenal salah satu generasi muda keluarga mereka? Sahut Hachong balik bertanya. Tentu saja tidak. Jawab wanita itu singkat, lantas menyalak. Cepat makan. Ayahmu sudah menunggu. Tidak jauh dari meja Hachong, Winner dan Moni menutup mulut mereka dengan kedua tangan. Tidak bisa menahan tawa, perbincangan antara ibu dan anak itu terlalu konyol menurut keduanya. Masih tersenyum geli, Moni menggelengkan kepalanya. Ya, Dewa A, kenapa bisa ada pembicaraan unik seperti ini? Winner tetap menutup mulutnya, berusaha untuk meredam tawa, tidak tahu harus menanggapi apa. Keluarga Rahmu. Sejak kepergian Wahna ke kota distrik Nabrajem, yang kemudian menjadi murid Akademi Buana Raya, keluarga Rahmu terus berfokus pada peningkatan kekuatan secara keseluruhan. Tidak terkecuali para pelayan dan pengawal keluarga, anak-anak yang telah berusia 7 tahun ke atas, juga mulai mendapatkan bimbingan berkultivasi. Sumber daya dan koin emas yang diberikan Wahna, menjadi salah satu faktor penting peningkatan kekuatan keluarga. Menara kultivasi selalu penuh terisi. Secara bergiliran setiap orang berlomba ingin menghuni. Terbakar semangat oleh perjuangan seorang saudara. Siapa lagi jika itu bukan Wahna Rahmu. Kendati keluarga Rahmu tidak menonjolkan diri, perubahan di keluarga mereka tidak lepas dari sorotan masyarakat sekitar. Selain kekuatan keluarga yang meningkat pesat, adanya pengawal keluarga yang kekuatannya melebihi pengawal kota, sudah cukup membuktikan bahwa keluarga Rahmu telah bertransformasi. Keluarga Rahmu bukanlah keluarga yang dapat diremehkan seperti dulu. Bahkan seorang tuan kota sendiri, selalu menjaga sikap di hadapan keluarga ini. Satu hal yang sangat dikagumi oleh kebanyakan orang, terutama dari kalangan menengah ke bawah, keluarga Rahmu tidak pernah menunjukkan sikap sombong atau arogan kepada pihak lain. Semua anggota keluarga selalu bersikap ramah, cenderung mengalah, bahkan sering mengulurkan tangan kepada orang-orang sekitar yang membutuhkan. Di rumah harapan, Ayudhya dan para orang dewasa duduk di ruang tengah. Sambil berbincang banyak hal, mereka mengawasi anak-anak yang bermain maupun belajar untuk memulai berkultivasi. Ibu, aku merindukan kakak Wahna. Kenapa kakak belum kembali? Mila tiba-tiba mengajukan pertanyaan, membuat semua orang terdiam. Ayudhya menghela napas, tersenyum sambil membelai lembut kepala Mila. Kakak Wahna sedang berlatih dan mencari daging untuk Mila. Jadi, Mila harus bersabar. Aku juga ingin daging dari kakak Wahna. Aku juga merindukan kakak Wahna. Kakak Wahna orang baik. Sahut Mina dari arah halaman, menghampiri dengan ekspresi mengungkapkan kerinduan. Aksa menyusul di belakang Mina. Aku juga, Bu, aku sudah berlatih pedang dengan keras. Kakak Wahna harus mengetahuinya. Semua orang saling menatap, meskipun pada dasarnya hati mereka sama dengan apa yang dirasakan para bocah. Mereka harus tetap menunjukkan senyum. Untuk mengalihkan perhatian, Ayudhya mengambil inisiatif. Nanti sore, Ibu ingin berjalan di taman kota. Spontan, semua anak bersorak gembira. Seolah melupakan apa yang baru saja mereka ungkapkan. Wajah-wajah lucu yang bersedih, kini berseri dan tertawa riang. Bab ke-59. Di bagian utara kediaman keluarga Rahmu, semua pria baik tua maupun muda, bahu-membahu membantu pembangunan sebuah gedung. Kisaran 80% pembangunan itu telah selesai, sehingga penampakan keseluruhan sudah dapat terlihat. Di bagian tengah gedung, terdapat arena pertandingan yang dikelilingi kursi penonton. Di bagian lain, juga tersedia ruang pelatihan maupun ruang ganti layaknya stadion mini. Pak Nyoman selaku kontraktor sekaligus arsitek, pada awalnya merasa aneh dengan desain gambar yang ditunjukkan Wahna kepadanya. Dia belum pernah melihatnya dimanapun.
Namun setelah melihat bentuk bangunan saat ini, Pak Nyoman benar-benar dibuat kagum dengan ide yang tercetus. Jika Wahna mengetahui dirinya dikagumi atas desain gambarnya, mungkin dia akan tertawa terbahak-bahak. Semua gambar itu merupakan ilustrasi sederhana dari sebuah gedung sasana tinju yang ada di bumi. Sebuah gubuk kayu sederhana berdiri di selatan area pembangunan. Wahyu Rahmu tampak duduk beristirahat sebentar. Melihat Amin datang menghampiri, Wahyu Rahmu tersenyum. Kultivasimu meningkat tajam, Amin. Amin sedikit membungkuk, mengambil duduk di sebelah kiri Wahyu Rahmu. Menanggapi dengan hormat. Ini semua berkat Tuan Muda Wahna, Tuan Wahyu. Tuan Muda telah memberiku banyak sumber daya. Syukurlah, tingkatkan terus. Buatlah dia bangga padamu. Sahut Wahyu Rahmu, menghela napas sambil menatap kosong ke arah pembangunan gedung. Anak itu telah merubah segalanya. Aku sungguh beruntung menjadi ayahnya. Amin mengangguk, pun menarik napas dalam sebelum berkata. Demikian pula denganku, Tuan Wahyu. Jika aku tidak bertemu Tuan Muda, aku tidak tahu akan seperti apa nasib istri dan putriku. Wahyu Rahmu menoleh, tersenyum dan menepuk ringan bahu Amin. Kamu adalah bagian dari keluargaku, Amin. Jeti, putrimu adalah putriku juga. Akademi Buana Raya. Hari di mana pertandingan antar murid akan dilaksanakan. Wahna belum juga kembali dari hutan pegunungan Kubrem. Kecuali dari pelataran elit, semua murid boleh mendaftar untuk menjadi peserta. Tidak terbatas pada usia maupun tingkat kekuatan. Selain sebagai ajang uji kemampuan, beberapa hadiah yang disuguhkan akademi juga menjadi alasan bagi para murid mengikuti pertandingan. Melihat kehadiran Lingga yang baru saja datang dari mendaftar, Moyo langsung bertanya, apakah Wahna sudah kembali? Belum. Sahut Lingga menggelengkan kepala, lantas berkata menegaskan. Tapi Wahna berpesan padaku, jika dia belum datang di hari pendaftaran, aku harus mendaftarkannya. Heru menanggapi sambil menatap kosong ke arah gerbang pelataran. Besok pertandingan sudah dimulai, kenapa dia belum datang? Lucy yang berdiri di samping tampak khawatir. Apakah terjadi sesuatu padanya? Yakinlah, teman kita yang satu ini sangat berbeda dari yang lain. Sahut Wija menenangkan semua orang, lalu berkata dengan ekspresi serius. Suatu hari nanti, kalian akan melihat seberapa kuat dia sebenarnya. Kamu benar. Semoga dia baik-baik saja. Angguk Lucy, mengungkapkan pikirannya kemudian. Sejak kehadirannya, pelataran ini telah mengalami perubahan drastis. Lihat saja kekuatan beberapa murid. Semua meningkat dengan pesat, dan kita semua semakin bersatu. Lingga menimpali dengan suara dalam. Terutama kita yang satu atap dengannya. Belum lagi dengan susunan array pengumpul energi, dan masih banyak lagi yang dia berikan untuk kita. Semua tampak mengangguk. Apa yang dikatakan Lingga, demikian pula yang dirasakan oleh Lucy dan yang lain. Di saat yang sama, Master Akademi dan para tetua inti sedang berbincang serius di ruang aula utama. Persiapan kompetisi antar akademi 3 bulan mendatang merupakan topik pembahasan dalam diskusi. Master Akademi berbicara saat ini. Berdasarkan hasil keputusan mayoritas, metode kompetisi kali ini berbeda dari sebelum-sebelumnya. Setiap akademi dapat mengirim 10 hingga 100 orang murid. Setiap murid yang diperbolehkan ikut serta dalam kompetisi harus berada di bawah tahap jenderal alam. Dalam kompetisi ini, kejuaraan terbagi menjadi 2. Pertama adalah kejuaraan yang mewakili akademi, dan yang kedua mewakili individu setiap murid. Berhenti dan menyesap teh sebentar, Master Akademi melanjutkan. Untuk kejuaraan akademi, bagi akademi yang kehilangan 80% murid, dinyatakan kalah dan tidak bisa menduduki peringkat. Sedangkan bagi akademi yang jumlah muridnya terbanyak di akhir kompetisi, dinyatakan sebagai juara kompetisi. Lalu yang kedua, desak Tetua Pon. Keningnya agak berkerut saat ini. Master Akademi kembali melanjutkan. Sedangkan yang kedua adalah kejuaraan individu. Setiap peserta akan menerima sebuah token khusus. Token itu akan mencatat nilai atau poin yang diperoleh, baik ketika membunuh monster atau iblis yang ada di ruang dimensi. Kekuatan monster atau iblis di dalam ruang dimensi telah diatur sedemikian rupa, sehingga yang paling tinggi adalah tahap jenderal alam tingkat pertama. Setiap peserta dapat merebut token dari peserta lain. Poin yang tercantum pada token jarahan dapat ditransfer setengahnya ke token peserta yang berhasil merebutnya. Bagi peserta dengan poin tertinggi di akhir kompetisi, dinyatakan sebagai juaranya. Tetua Balai Obat menyelah. Apakah ada susunan array yang dapat memantau jalannya kompetisi? Master Akademi mengangguk. Benar. Di dalam ruang dimensi telah terpasang beberapa susunan array pengawas, terhubung dengan beberapa layar array besar yang terletak di tribun penonton. Sehingga semua orang, baik penonton maupun dari pihak peserta, dapat menyaksikan seluruh jalannya kompetisi yang ada di dalam ruang dimensi. Tetua Balai Pelatihan mengajukan pertanyaan. Master, untuk jumlah peserta terbanyak di akhir kompetisi, apakah itu artinya para peserta dapat saling membunuh? Tepat sekali. Angguk Master Akademi, lantas memperjelas. Tapi terbunuh di dalam ruang dimensi, bukan berarti itu adalah nyata. Ketika ada murid yang terbunuh, maka mereka akan dikirim keluar dari ruang dimensi. Tetua Pon mulai penasaran dengan metode kompetisi kali ini, bertanya memastikan. Apakah ini ide Sanwu? Master Akademi mengangguk. Sepertinya dia telah berkompromi dengan beberapa orang untuk meloloskan idenya. Terutama dari Akademi Surgawi dan Akademi Tunjungnya. Oh ya, aku hampir lupa. Kompetisi ini tidak hanya akademi yang berpartisipasi, perguruan bela diri juga dapat berpartisipasi. Imbuh Master Akademi. Mendengar kalimat terakhir Master Akademi, semua orang yang hadir tampak mengerutkan kening. Muncul berbagai spekulasi di setiap kepala. Adalah jelas bagi semua, kegiatan itu bernama kompetisi antar akademi. Tapi kenapa perguruan bela diri juga bisa ikut serta? Tetua Pon menghembuskan napas panjang, berbicara seraya mengedarkan pandangannya ke semua orang yang hadir. Apa sebenarnya yang direncanakan Sanwu ini? Apakah kalian memiliki gambaran skenario di balik kompetisi ini? Aku merasa ada yang tidak baik. Lalu, berapa jumlah murid yang akan kita kirim, Master? Tanya Tetua Balai Penegakan Hukum. Pikirannya pun sama dengan Tetua Pon dan yang lain, ada nuansa licik yang sedang direncanakan pihak tertentu.
Master Akademi menghela napas berat, menjawab dengan ekspresi rumit di wajahnya. Pertanyaan inilah yang membuatku sedikit bingung. Tidak mungkin bagi kita melibatkan murid elit yang selalu siaga untuk kerajaan Liba. Jika kita memaksa diri untuk mengirim murid elit, maka kerajaan Liba akan dalam masa bahaya. Dan itu sama artinya membahayakan akademi kita juga. Hening. Ruangan itu seolah tidak ada penghuninya. Bahkan jika ada jam dinding, maka suara detak akan terdengar menggelegar. Jika kita mengirim murid dari pelataran khusus, yang bahkan jumlahnya saja kurang dari 30 orang, pun yang tertinggi hanya pada tahap prajurit alam tingkat kelima, maka itu sama artinya kita sedang menyerahkan leher kepada mereka. Imbuh Master Akademi kembali menghembus napas berat dan panjang. Tetua Balai Pelatihan berasumsi, sepertinya Akademi Seribu Langit dan kelompoknya bukan hanya ingin mempermalukan kita, tapi juga ingin melemahkan kekuatan kita secara bertahap. Menoleh ke arah Tetua Pon, Tetua Sanin bertanya dengan ekspresi aneh. Senior, apakah yang aku pikirkan sama denganmu? Mendengar ucapan Tetua Sanin, semua orang merasa bingung. Saling bertukar pandang sejenak, lalu menatap Tetua Pon, yang saat ini terlihat tersenyum dan mengangguk kecil beberapa kali. Tetua Pon menanggapi pertanyaan Tetua Sanin. Aku harus bicara dengan bocah itu. Bocah? Siapa? Sahut Master Akademi menyela dalam tanya. Tapi matanya melebar kemudian, bertanya dengan suara nyaris memekik. Apakah yang kakak maksud adalah bocah pelataran luar itu? Maaf, Master. Aku tidak meremehkannya. Sahut Tetua Sanin mengandung sarkasme. Lantas memperjelas maksud. Ketika perjalanan kembali dari distrik Nabrajem, bocah itu membantai kawanan bandit sendirian. Kultivasi tertinggi para bandit itu adalah tahap prajurit alam tingkat pertama. Dan bocah itu sendiri, dia hanya tahap penyempurnaan Ki tingkat ke-6. Apakah Master dan para tetua di sini tahu berapa jumlah kawanan bandit itu? Lebih dari 300 orang. Imbu Tetua Sanin, suaranya mantap di akhir kalimatnya. Apa? Serga serempak Master Akademi dan para tetua, dan tetua saja kecuali Tetua Pon. Bahkan jika berita itu disampaikan oleh para dewa sekalipun, sangat sulit untuk mempercayainya. Tidak ada alasan yang masuk akal untuk menjelaskannya. Master Akademi dan para tetua yang tidak mengetahui, menjatuhkan rahang saat ini. Mustahil dan mustahil, hanya kata itu yang tertulis di kepala. Melihat ekspresi para tetua dan Master Akademi, Tetua Pon tertawa terbahak-bahak. Hahaha, apakah kalian tahu wajah kami ketika itu? Persis seperti kalian saat ini. Hahaha. Tak pelak, Tetua Sanin juga ikut tertawa, bahkan lebih terpingkal dari Tetua Pon. Begitu tawanya mereda, Tetua Pon bertanya, tapi menunjukkan ekspresi bangga. Master dan para tetua sekalian, apakah kalian masih ingat gambar mural pada dinding balai pelatihan? Melihat tatapan keheningan semua orang, Tetua Pon melanjutkan dengan suara dalam. Bocah itu tidak hanya mampu memahaminya, tidak hanya pula mengerti gerakan yang terkandung di dalam mural itu, tapi juga dapat mengeksekusinya dengan sempurna. Apa? Serga serempak Master Akademi dan para tetua, benar-benar terkejut luar biasa. Bagi Master Akademi dan para tetua, mereka seolah mendengar dua keajaiban yang mustahil dalam satu waktu. Belum selesai dengan kejutan pertama, berita kedua telah membuat geger setiap otak yang bersarang di kepala. Kakak, apakah yang kamu katakan benar-benar nyata? Tanya Master Akademi memastikan. Matanya masih melebar menatap Tetua Pon. Tidak salah lagi. Angguk Tetua Pon, lalu mengungkap. Dan berkat pemahamannya yang luar biasa itu, kini aku mampu menggunakannya setelah ribuan tahun tidak pernah berhasil. Mendengar pengakuan Tetua Pon, semua orang membeku. Apa yang baru saja mereka dengar? Serasa sebuah ilusi semata. Mereka tahu dengan jelas dan pasti bahwa di Akademi Buana Raya ini hanya dua sesepuh yang dapat memahami hingga dapat mempraktikannya. Itu pun hanya sebatas gerakan, bukan eksekusi seperti yang dikatakan Tetua Pon. Tiba-tiba, Master Akademi tertawa terbahak-bahak, tapi penuh dengan derai air mata. Entah apa yang dipikirkannya. Hahaha, Akademi kita akan bangkit. Akademi kita diberkati dewa. Hahaha. Tetua Balai Pelatihan menatap Tetua Pon, setengah berbisik. Senior, apakah senior bisa membimbingku? Bisa. Angguk Tetua Pon dengan jujur. Namun menegaskan kemudian, tapi tetua harus memahami gambar mural itu terlebih dahulu. Jika tidak, maka aku pun akan mengalami kesulitan memulai bimbingan. Berhenti sejenak, dengan tatapan lebih serius Tetua Pon melanjutkan. Kata kunci yang diberikan bocah itu padaku, bukan untuk menyerang atau bertahan, tapi menyerang. Karena aku memahami gambar mural meskipun tidak lengkap, dengan kata kunci dan arahan dari bocah itu, aku tahu harus memulai dari mana. Ini yang paling sulit, hingga kini, hanya bagian awal yang aku fahami. Desah Tetua Balai Pelatihan, tahu benar dengan maksud Tetua Pon. Mendengar penjelasan Tetua Pon, Tetua Balai Penegakan Hukum mengomel pada dirinya sendiri. Terbuat dari apa sebenarnya otak bocah ini? Kita sampai jungkir balik ribuan kali, tetap tidak mengerti sedikit pun tentang mural itu. Tapi dia hanya berdiri sekian napas, langsung paham semuanya. Tetua Pon tersenyum. Ini keberuntungan bagi akademi kita. Beberapa saat setelah kejutan hebat melanda, Tetua Pon menyinggung tentang pelataran luar. Lelaki tua ini benar-benar menyimpannya. Apa yang sempat dikeluhkan Wahna kepadanya adalah sesuatu yang sangat mendasar menurutnya. Baik Master Akademi maupun para tetua terpana tanpa bisa berkata-kata. Tidak satu pun dari kalimat yang disampaikan Tetua Pon dapat dibantah dengan analogi akal sehat. Dan kata kesetiaan menjadi kunci pokok kesepahaman terhadap argumen Wahna yang disampaikan oleh Tetua Pon. Bocah ini memiliki perencanaan yang matang. Aku merasa malu dengan pola yang sedang kita terapkan. Desah Master Akademi, suaranya terdengar dalam dan berat. Tetua Pon menanggapi. Bukan hanya Master yang merasa demikian, tapi tentunya kita semua. Yang penting sekarang, kita harus menanamkan rasa memiliki terhadap akademi kepada setiap murid. Terlebih dengan murid pelataran luar. Jangan biarkan mereka merasa tertindas dan terancam. Itu akan melahirkan kebencian yang berujung pada pengkhianatan. Itulah makna yang aku petik dari ucapan bocah itu. Imbu Tetua Pon menghembuskan napas panjang setelahnya, seolah melepas beban berat yang menekan pundaknya selama ini. Tetua Sanin langsung menawarkan diri.
Apa yang Senior Pon katakan sangat benar, Master. Aku bersedia membimbing pelataran luar. Aku juga bersedia, Master. Tetua Balai Array juga menyatakan kesanggupannya. Pada akhirnya, semua tetua yang hadir berdiri, masing-masing menyatakan kesediaannya untuk membimbing pelataran luar. Master Akademi tersenyum. Terima kasih para tetua. Sebaiknya kita berikan tugas ini kepada tetua muda, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan dari pelataran yang lain. Sangat bijaksana, Master. Ucap Tetua Pon, sangat mendukung keputusan Master Akademi. Di pelataran luar, seorang gadis cantik berambut hitam lurus panjang muncul di pintu gerbang pelataran tanpa berhenti untuk melapor. Gadis berjubah putih itu melewati pintu gerbang begitu saja, langsung menuju rumah aksara paling tenggara, tempat di mana Wahna bermukim bersama kedelapan temannya. Hei, lihat! Bukankah itu Tuan Putri? Ini pertama kalinya aku melihat Tuan Putri datang ke tempat kita, kata seorang murid perempuan, sedang berdiri di atas balkon kamarnya. Iya, itu Tuan Putri. Apa yang dia lakukan di sini? Apakah kalian sudah lupa siapa kekasih Tuan Putri? Ah, kamu benar. Aku baru ingat kalau Wahna adalah kekasih Tuan Putri. Meski dengan suara sangat pelan, pembicaraan para murid perempuan itu dapat didengar oleh gadis berjubah putih. Dan tentu saja, Tuan Putri yang dimaksud adalah Dayu, sang Tuan Putri Kerajaan Liba. Disebut sebagai kekasih Wahna, Dayu tersipu, entah mengapa hatinya merasa bahagia. Namun Dayu tetap bergegas. Hingga hari ini, dia belum mendengar bahwa Wahna kembali dari misi. Lucy dan Lina, yang kebetulan berada di halaman depan rumah aksara, langsung menyapa begitu melihat kehadiran Dayu ke arah mereka. Tuan Putri, adakah yang bisa kami bantu? Dayu tersenyum. Apakah Wahna sudah kembali dari misi? Belum, Tuan Putri. Jawab Lina dengan hormat. Mengerti dengan pertanyaan Dayu, Lucy menimpali jawaban Lina. Tapi kami diminta untuk mendaftarkannya jika dia belum kembali di hari pendaftaran. Ekspresi cemas tidak dapat disembunyikan dari wajahnya. Dayu bergumam sambil menoleh ke arah pintu gerbang pelataran. Kenapa dia belum kembali? Apakah terjadi sesuatu? Pegunungan Kubrem. Sementara Dayu dan banyak orang yang lain mencemaskannya, Wahna masih berada di dasar danau. Selama seminggu terakhir, Wahna terus berlatih pengetahuan alkimia dan formasi array. Dua keahlian itu telah mengalami peningkatan yang menurutnya lumayan. Wah, akhirnya pil bintang 3 berhasil. Wahna berseru gembira, menyeka keringat, memandangi sebutir pil berwarna merah marun yang kini masih melayang di atas tungku. Dan tepat pada saat ini, notifikasi sistem terdengar di benak Wahna. Sistem, ting. Selamat, Tuan. Keahlian alkemis telah naik tingkat. Level saat ini adalah 3/10. Wahna tersenyum riang. Jika aku menggunakan tungku alkimia tingkat legendaris, pasti peningkatan yang aku peroleh akan lebih baik. Sistem, tukar 10 juta batu roh tingkat tinggi menjadi poin sistem. Pinta Wahna kemudian. Sistem, ting. Selamat, Tuan. Penukaran berhasil. Poin sistem bertambah 10 miliar. Poin sistem saat ini adalah 12,6 miliar. Tidak menunda rencananya, Wahna membuka panel toko sistem, membeli tungku alkimia tingkat legendaris. Sistem, ting. Selamat, Tuan. Penukaran tungku alkimia tingkat legendaris berhasil. Poin sistem berkurang 5 miliar. Poin sistem saat ini adalah 7,6 miliar. Sudah lama aku tidak menggunakan kupon undian. Gumam Wahna mengingat-ingat, lantas berkata, Sistem, gunakan semua kupon undian. Sistem, ting. Selamat, Tuan. Anda belum beruntung. Sistem, ting. Selamat, Tuan. Tuan mendapatkan 10 kali lipat peningkatan kapasitas ruang penyimpanan sistem. Wahna terpana dengan hadiah undian yang ia dapatkan. Rasanya ingin membenturkan kepala dan melompat marah-marah. Masih segar dalam ingatannya, dia telah menghabiskan 2 miliar poin sistem untuk meningkatkan kapasitas ruang penyimpanan sistem. Dan sekarang, peningkatan kapasitas 10 kali lipat itu diperolehnya secara gratis. Menghembuskan napas panjang berulang kali, Wahna meninggalkan jejak jiwa di salah satu titik ruangan. Saatnya kembali. Gumam Wahna setelah mengedarkan pandangannya. Menghilang kemudian. Detik berikutnya, Wahna muncul di atas ketinggian pohon, tempat yang sama di mana ia mengamati danau sebelumnya. Namun tiba-tiba, Wahna menegang. Dia merasakan kehadiran lain, penindasan aura yang sangat kuat, menekan dari arah kanan. Begitu menoleh, Wahna melotot dengan tidak percaya. Tepat di hadapan wajahnya, seekor burung raksasa sedang bertengger, pun sedang menatapnya dengan aneh. Kling! Refleks, Wahna menghilang. Dan beruntung, jeda yang berlaku telah mengizinkan untuk berteleportasi. Muncul di atas ketinggian pohon yang lain, Wahna mengelus dada. Jantungnya berdebar kencang, terkejut dengan keberadaan monster setingkat tahap kaisar alam. Beruntung monster itu bodoh. Wahna menggerutu sesaat, bergegas ke arah lain mengamati area sekitar. Tidak berselang lama, Wahna menghentikan gerakannya. Indra spiritualnya menangkap adanya fluktuasi energi yang kacau di suatu tempat. Ada sekelompok orang. Mengenakan topeng siluman, Wahna mengubah penampilannya menjadi Dalmin, sesosok pria yang merupakan murid Akademi Seribu Langit. Sesuai prediksi, begitu Wahna menutup jarak dengan posisi adanya fluktuasi energi, dia melihat sekelompok orang sedang bertarung dengan sekawanan monster. Monster-monster itu seukuran kerbau, bentuknya nyaris serupa dengan T-Rex. Warna tubuhnya hijau pucat seperti lumut, suaranya agak mirip dengan kucing kejepit pintu. Tetap mengamati dari atas ketinggian pohon terdekat, Wahna terkejut begitu melihat seorang pemuda yang dikenalnya, Hamid. Awalnya, meskipun tahu bahwa sekelompok orang ini adalah murid-murid Akademi Seribu Langit, Wahna tidak bergerak seperti sebelum-sebelumnya. Wahna menunggu semua murid itu babak belur, hingga vitalitas berkurang banyak, baru kemudian membasmi mereka semua dengan cepat. Tapi begitu melihat sosok Hamid Nailan, seringai kejam langsung tampak di wajah Wahna. Tetap bersembunyi di tempatnya, Wahna menjentikan jari. Menembakkan energi mental tak kasat mata, menyasar dari 3 murid yang sedang bertarung melawan seekor monster. Buk, buk, buk.
3 suara jatuh terdengar teredam menumbuk tanah. Ketiga murid itu tidak lagi bergerak. Mati. Dengan cara yang sama dan berulang-ulang, Wahna Mirisain paksa kehidupan 30 orang murid, tewas tanpa ada yang tahu apa penyebabnya. Apa yang terjadi? Kenapa banyak yang tiba-tiba mati? Kata seorang murid, merasa ada yang tidak beres dengan kejadian yang dilihatnya. Pun sama dengan para murid yang tersisa. Mereka bergegas merapat. Mengedarkan pandangan sembari tetap bertahan melawan terjangan kawanan monster. Wahna menghilang, muncul di ketinggian pohon yang berbeda. Tepat di belakang murid-murid yang sudah berkumpul curiga. Buk, 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 buk. 4 suara menumbuk tanah terdengar kembali. Selaras dengan 4 nyawa murid melarikan diri dari laga. Mati. Siapa? Keluar. Jangan jadi pengecut. Pekik kencang seorang murid, tatapannya sangat marah. Tapi keringat dingin sudah membasahi punggung. Bab ke-60. Tidak ada jawaban atau suara apapun. Semua murid saling bertukar pandang. Setiap sorot mata menunjukkan kebingungan sekaligus ngeri. Betapa tidak, bukan hanya keempat teman mereka yang jatuh tak bernyawa, tapi beberapa monster yang masih garang menyerang, kini sudah tidak ada lagi, semuanya tergeletak tak bergerak. Berpikir untuk segera melarikan diri. Tapi semua murid dipaksa mengurungkan niat. Tiba-tiba mereka tidak bisa bergerak, bahkan bersuara pun tidak mampu. Dan di saat yang sama, murid-murid yang tersisa itu membelalakan mata. Menyaksikan seseorang mendarat dari ketinggian pohon. Yang mana orang itu adalah teman mereka sendiri, Dalmin.